Eh, siapa yang menelpon jam segini? Olah, kakakmu akan menikah akhir pekan ini. Jadwalkan untuk datang. Saudariku Rowan akan mengadakan apa sekarang? Dia belum pernah berkencan dan baru berusia 19 tahun. Apakah masih mendengarkan, Orla? Tentu saja kau sudah punya pacar sekarang, jadi ajaklah dia. Pacar? Ya, benar. Seolah aku tak sibuk dengan sekolah akhir-akhir ini. Tak peduli apapun yang kulakukan, di mata ibu aku selalu jadi anak pemalas yang sering berpesta dengan laki-laki. Sementara Rowan anak penurut dan pekerja keras. Kau tahu, orang tuaku sudah lama bercerai, jadi aku tinggal bersama ayahku di Atlanta dan ibu serta kakakku Rowan tinggal di pinggiran kota Denver bersama nenek. Sudah lama sekali aku tak bertemu dengannya, jadi aku tak keberatan untuk mengunjunginya kali ini. Hanya saja, di mana aku bisa menemukan pria dalam waktu singkat ini? Kampung halaman tercinta sudah lama sekali. Oh, ada Paul. Maaf membuatmu menunggu. Ayo pergi, cantik. Perkenalkan pacarku, seorang mahasiswa lokal yang kutemukan di internet. Meskipun kami dalam urusan bisnis, lihatlah dia. Tampan, gagah, dan sopan. Aku beruntung sekali. Saat kami tiba di rumah, aku melihat nenek sedang menunggu di luar dengan seorang pria yang berpakaian santai. Oh, dia pasti calon iparku. Aku berlari untuk memeluk nenek. Rowan, kau sudah pulang? Mata sudah menunggumu. Wah, lihatlah pasangan kita yang dibuat di surga. Apakah dia mengira aku adalah Rowan? Aku hendak mengoreksinya ketika tiba-tiba pria itu menarikku mendekat dan berkata, "Kita memang pasangan serasi, bukan begitu sayang?" Maaf? Di mana dia meletakkan tangannya? Dan apakah penglihatannya sama buruknya dengan nenek yang mengira aku adalah Rowan? Tepat pada saat itu Rowan melangkah maju, tapi anehnya dia hanya tersenyum pada kami dan kemudian bergandengan tangan dengan Paul. Dan ini adalah pacarku, nenek. Apakah kami terlihat serasi? Ada apa dengan semua orang? Apakah aku masuk ke dalam alam semesta paralel atau semacamnya? Tiba-tiba, Rowan menyeretku ke seberang taman. Lalu dia bercerita bagaimana nenek didiagnosis menderita Alzheimer, yang telah berkembang begitu cepat belakangan ini. Artinya kadang-kadang dia lupa, dan di lain waktu dia ingat mengacaukan semua orang dan segalanya. Karena tidak ingin membuat sedih atau bingung, ibu dan kakakku memutuskan untuk bertindak sesuai dengan ingatan nenek, termasuk pernikahan ini. Tentu saja, pria bernama Mata itu bukanlah tunangan kakakku yang sebenarnya, hanya teman dekat sekelas. Tapi sekarang dia bingung pada kita berdua. Jadi peran utama dalam drama pernikahan ini milikmu sekarang. Ingatan nenek semakin memburuk. Iya, itu menyebalkan. Tapi apakah pernikahan palsu itu perlu? Membayangkan berpasangan dengan pria kasar bernama Mata itu membuatku muak. Tidak mungkin. Dengarkan kakakmu, nak. Semua orang melakukannya untuk nenek. Apa dia baru saja memanggilku nak? Oke, cukup sudah. Laki-laki ini harus tahu diri. Tapi sebelum aku melabraknya, kedua orang tuaku muncul dan mulai memberiku ceramah. Terserah. Aku tetap pada pendirianku. Pura-pura menikah itu konyol. Senang sekarang, gadis kecil ayah bertingkah manja lagi. Kumohon aku membesarkannya dengan baik. Dan kau, jika kau sudah merawat ibumu dengan lebih baik, dia tak akan seperti itu. Belum lagi. Mereka hanya bertemu satu sama lain setiap beberapa tahun sekali, tapi pertengkaran selalu terjadi hampir seketika. Apa yang terjadi? Kalian berdua tidak pernah bertengkar. Ada apa? Saat melihat nenek, tiba-tiba ibu dan ayah berubah 180 derajat. Beberapa saat yang lalu mereka saling berteriak satu sama lain, tapi sekarang mereka tersenyum dan mesra. Sungguh konyol. Tapi, apa nenek benar-benar tidak ingat bahwa orang tuaku sudah bercerai? Kondisinya tampak seburuk yang mereka katakan. Ini berarti aku tak punya pilihan selain mengikuti rencana mereka untuk membuatnya bahagia. Namun, aku bukan aktor profesional. Terus berimprovisasi menurut ingatan nenek tidaklah mudah. Terutama saat aku harus beradu akting dengan si Mata yang menyebalkan. Kepalaku terlalu penuh dengan pikiran dan tak bisa tidur nyenyak. Jadi aku bangun lebih awal dan berjalan-jalan di taman. Entah dari mana, Mata berlari ke arahku dan meraih tanganku. Apa semalam tidurmu nyenyak, sayang? Hah? Untuk siapa dia berakting? Di taman yang kosong ini? Atau ini hanya alasan untuk menyentuhku? Aku melepas paksa tanganku dari tangannya, tapi kemudian dia berani berbisik di telingaku. Shh, nenek sedang mengawasi kita dari atas. Benar-benar menyebalkan. Sementara itu Rowan mengatakan ingin menyenangkan nenek, tapi sebenarnya ia bahkan tidak sedikit pun bersikap kooperatif. Saat makan siang, sementara aku harus memaksakan senyum saat Mata menyuapiku sup, Rowan bersikap menjauh dari Paul pacarnya. Paul, kakakku juga suka disuapi. Benar, itu makanan favoritnya. Paul langsung mengerti maksudnya, jadi dia menyendok sup dan memberikannya kepada Rowan saat nenek memperhatikan dengan penuh harap.
Namun entah mengapa kakakku tampak kesal, menepis tangannya dan berkata kalau dia alergi terhadap makanan tersebut. Yang mana hal ini sungguh tak masuk akal. Nenek jelas tak puas mendengarnya, lalu berdiri dan meninggalkan meja makan. Ada apa denganmu, Rowan? Kau tak perlu terlihat begitu kesal di depan nenek. Kenapa kau tidak bisa bekerja sama dengan Paul? Memang seperti itulah Rowan dari dulu. Dia pemalu dan tak bisa membuka diri dengan mudah pada orang asing, tak sepertimu. Apa maksudnya itu? Sebelum aku sempat menjawab, ayah membelaku. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Bukankah Allah berusaha sebaik mungkin untuk memainkan perannya dan tak membuat nenek curiga? Oh, jadi kalian berdua berbuat baik, dan kami hanya mengacaukan semuanya? Mereka lagi-lagi bertengkar. Biasanya Rowan dan aku hanya berdiri di sana dan menonton. Karena hanya nenek kami yang bisa menghentikan pertengkaran mereka dan kali ini tidak terkecuali. Begitu mereka melihat nenek, kedua orang tuaku langsung berbalik dan saling bergandengan tangan. Mata juga sama cepatnya. Ia meraih lenganku dan lengan nenek lalu mengajak kami jalan-jalan. Hei, siapa kau? Kenapa kau sangat ramah pada kami? Ya ampun, baru beberapa detik yang lalu dan ingatannya tentang Mata sudah lenyap. Aku langsung bilang kalau aku dan Mata kuliah di kampus yang sama dan dia mengunjungiku. Aku pikir itu sudah cukup, tapi tidak. Berbicara tentang kampus, dia langsung bertanya mengapa kami ada di rumah saat seharusnya kami berada di kampus. Seluruh keluargaku terdiam mendengar reaksinya. Orang tuaku menyebutkan tentang pernikahan untuk melihat apakah dia ingat sesuatu. Tapi dia langsung marah. Bagaimana bisa kalian bicara soal pernikahan saat kedua cucuku masih usia sekolah? Apa kalian berdua sudah gila? Jadi keesokan paginya, aku harus pergi ke kampus bersama Rowan. Namun yang menjadi masalah adalah kami harus naik sepeda kecil berwarna merah muda ini bersama-sama sesuai perintah nenek. Ini memalukan, tapi bagaimana kami bisa menolaknya? Dia hanya mengingat kenangan lama. Jadi, aku berkeliaran di sekitar sini sepanjang hari menunggu Mata dan Rowan menyelesaikan kuliah mereka. Tiba-tiba aku melihat Paul bersama beberapa gadis. Hei, apa yang kau lakukan di sini? Oh, Ola. Aku cuma memberi arahan kepada para mahasiswa baru ini. Sebenarnya, aku sedang menunggu untuk menjemput kakakmu. Wow, sepertinya Paul benar-benar naksir Rowan. Aku harus memberitahu kakakku yang pemalu itu untuk memanfaatkan kesempatan ini. Aku mengajak Paul ke ruang kuliah tepat saat kelas selesai, lalu mendorong Rowan ke arahnya, mengucapkan selamat bersenang-senang, dan segera menarik Mata untuk memberi ruang bagi pasangan itu. Akhirnya, aku bisa pulang ke rumah. Tapi, saat kami sampai di gerbang kampus, kami melihat ayah membantu nenek menuju ke sini. Melihat wajahku yang pucat, ayah segera menjelaskan bahwa nenek mengira hari ini adalah hari pertamaku masuk kuliah. Jadi dia bersikeras untuk menjemput kami. Ya ampun, sudah cukup buruk datang ke sini dengan sepeda merah muda kecil. Aku menolak keras untuk dijemput ayah dan nenek. Aku bukan anak TK. Aku ditugaskan untuk membersihkan lapangan sepak bola. Giliranku bertugas hari ini. Jangan tunggu aku. Oh, begitu. Santai saja, aku akan melihat-lihat sebentar. Aku menatap Mata berharap dia punya ide untuk mengeluarkanku dari situasi ini. Tapi dia hanya menyeringai dan mengambil sapu dariku. Ayo kita bersihkan tempat ini. Aku hanya akan pura-pura membersihkan sedikit. Tapi ternyata nenek adalah pengawas paling jeli yang pernah ada. Olah, ada sampah di sana. Lihat lebih dekat sayang, ada daun kering di pojokan. Lalu, kau harus mengelap noda-noda ini dengan kain basah. Begitu dia pergi, aku berbaring di lapangan, terengah-engah karena kelelahan. Apa kau tidak lelah? Ya ampun, aku sudah kehabisan tenaga. Tak bisa membayangkan jika itu terjadi padaku saat seusia nenek. Kasihan dia, menakutkan sekali kalau suatu hari nanti lupa dengan keluarga. Kelahiran, penuaan, penyakit, kematian, ini adalah hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Orla, tapi satu yang bisa kita lakukan adalah menghargai setiap momen bersama orang-orang yang kita cintai karena saat-saat ini sangat istimewa. Aku sangat salah ketika pada awalnya aku menganggap Mata sebagai orang yang tidak sopan dan menyebalkan. Pemikirannya yang mendalam membuatku merasa cukup nyaman untuk mencurahkan isi hatiku tentang keluargaku. Mengapa orang tuaku bercerai, mengapa aku tak mengunjungi nenek sesering yang seharusnya, dan semua pertengkaran dengan saudara perempuanku Rowan. Kami berbicara banyak hal dan rasanya seperti sudah saling mengenal lama. Malam itu aku terus berbalik, berguling dan tak bisa berhenti memikirkan bagaimana Mata dengan rajin membantuku bersih-bersih. Tentang percakapan kami di sore hari, dan cara dia membantuku berdiri. Oh, apa yang salah denganku? Tak bisa dipungkiri bahwa sisi ini dari dirinya sangat menarik. Tapi ada satu masalah, saat kami akan pergi dia berkata padaku, "Sampai jumpa besok, Rowan." Ya, Rowan. Bagaimana dia bisa? Apa karena semua tindakan di depan nenekku membuatnya bingung? Atau karena dia selalu ada di pikirannya? Sudahlah, itu bukan urusanku. Hari berikutnya aku bosan berjalan-jalan di kampus, jadi aku pergi ke kelas bersama Rowan dan Mata. Rowan benar, mereka tampak sangat dekat. Selama pelajaran, keduanya mendengarkan dosen dengan penuh perhatian.
kemudian berdiskusi satu sama lain. Mata juga dengan sabar menjelaskan bagian yang tak dimengerti oleh Rowan. Kita makan apa siang nanti? Apa yang enak di kantin? Kau akan mengambil mata kuliah ini juga tahun depan, jadi fokuslah. Kemudian mereka melanjutkan diskusi, seolah-olah aku tak terlihat. Sungguh membuat frustrasi. Hei, apa kau cemburu? Jangan, kita cuma teman. Kenapa dia berkata begitu? Cemburu? Itu konyol. Masih cemberut? Bagaimana kalau kita pergi ke bioskop malam ini? Aku akan membantu kalian berdua. Dan disinilah kita. Sesuai rencana, aku akan duduk di sebelah Mata, sementara Rowan akan bersama Paul. Terdengar bagus? Namun, ketika Rowan hendak duduk di sebelah Paul, Mata langsung mengambil tempat duduk itu. Jadi, dia tidak ingin duduk di sebelahku atau dia tidak ingin Rowan bersama Paul? Apapun alasannya, dia jelas tidak punya perasaan padaku. Begitu film selesai, aku bergegas keluar dari sana hanya untuk melihat pemandangan yang tidak asing. Nenek dan ayah lagi. Dia mulai mengomel dan bersikeras mengantarku pulang. Kenapa kau masih di luar jam segini, Rowan? Masih banyak yang harus dipersiapkan untuk pernikahan. Sekarang pernikahannya kembali? Ya ampun, kau juga. Seorang calon pengantin pria seharusnya tidak bermain-main seperti ini. Paul, mengapa kau tidak memasangkan aku dengan Mata seperti sebelumnya, Nenek? Setelah semuanya kami kembali ke pasangan semula. Aku dengan Paul, Mata dengan Rowan. Ya, ini hanya pernikahan palsu. Jadi tidak masalah dengan siapa aku menikah, bukan? Tapi mengapa ada perasaan yang mengganjal? Kemudian seolah nenek punya telepati untuk mendengar keinginanku, tepat sebelum upacara dimulai ingatannya tiba-tiba berubah lagi. Apa yang kau lakukan duduk di sini? Sudah waktunya, naiklah ke sana. Nenek menarik Mata ke altar dan menyuruh Paul, pengantin pria, untuk minggir. Oh, betapa manisnya. Setelah itu, semua terasa seperti mimpi. Aku berjalan di altar, Mata memandangku dengan lembut dan dengan tulus mengucapkan sumpahnya. Aktingnya sempurna, sementara aku gemetar karena gugup. Menyadari hal ini, dia dengan lembut memegang tanganku untuk menenangkanku. Aku bersedia. Kerumunan riuh bertepuk tangan dan di antara mereka, aku melihat wajah bahagia nenek. Meskipun momen ini sangat menyenangkan, aku tak lupa dengan misi penting lainnya, yaitu membantu kakak perempuanku mendapatkan pacar. Jadi aku melemparkan buket bunga ke arah Rowan dan mengedipkan mata pada Paul. Tapi anehnya, dia tidak terlihat senang dengan hal ini. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku mencari Mata. Jujur, aku sangat ingin tahu apakah dia merasakan hal yang sama denganku. Dia ada di sana, tapi mengapa terlihat begitu gelisah? Aku hendak memanggilnya, ketika tiba-tiba dia berlari dan meninju. Paul! Berulang kali. Kau brengsek, menjauhlah dari Rowan, paham? Apa yang terjadi? Mereka berkelahi karena Rowan? Jadi Mata memang pura-pura saat upacara? Dia menyukai Rowan, bukan aku. Bukankah kau bilang kau hanya berteman dengan Mata? Ada apa dengan semua ini? Teman tidak cemburu ketika orang lain menggodamu. Online ini tidak seperti yang kau pikirkan. Aku tahu, dia pikir dia bisa mempermainkanku lagi. Aku berbalik dan hendak mengejar Paul untuk memeriksanya, tapi tangan seseorang menarik tanganku. Itu Mata. Paul tak sebaik yang kau pikirkan. Ternyata alasan mengapa Rowan merasa canggung di dekat Paul adalah karena Paul selalu berusaha menyentuhnya. Belum lagi para gadis di media sosial menyebutnya pria yang hanya memanfaatkan mereka dan berselingkuh. Mata dan Rowan tahu itu semua, tapi mereka coba bertahan hingga pernikahan. Namun, dia terus melewati batas. Jadi hari ini Mata memutuskan untuk memberinya pelajaran. Jadi tindakanku di bioskop hari itu dan barusan adalah untuk melindungi temanku, bukan karena aku cemburu. Aku tak tahu dia melakukan begitu banyak hal untuk keluargaku. Olah, kenapa kau di sini? Bukankah ini masih tahun ajaran? Dan juga, orang tuamu sangat aneh. Kenapa mereka berbaikan satu sama lain? Oh, dia memanggilku dengan namaku. Dia bahkan bertanya siapa Mata. Ingatannya sepertinya sudah kembali dengan sempurna. Dengan pikiran bahwa nenek kita sudah sembuh, Rowan segera menelpon orang tua kami. Kami sangat bahagia berpikir sebuah keajaiban telah terjadi. Tapi kemudian dokter menghancurkan kebahagiaan baru kami dengan mengatakan kalau itu adalah fenomena yang disebut terminal lucidity. Yang berarti nenek kami tidak memiliki banyak waktu lagi. Tak satupun dari kami yang ingin percaya. Tapi tak ada yang bisa kami lakukan selain memanfaatkan sisa waktu berharga bersamanya. Aku juga memutuskan untuk menunda kuliah dan tinggal bersama nenek selama hari-hari terakhirnya. Setiap pagi kami berjalan-jalan bersama sambil aku mendengarkan cerita-ceritanya tentang masa lalu dan kemudian berbagi beberapa kenangan terindahku dengannya. Ibu dan ayah masih bertengkar dan kemudian berdamai. Beberapa hal memang tidak pernah berubah. Tapi Rowan dan aku semakin akrab. Ternyata kami punya lebih banyak kesamaan daripada yang kami sadari. Dan Mata, dia masih datang mengunjungi nenek. Lalu, suatu hari saat Mata sedang berpamitan denganku, tiba-tiba nenek berteriak keras.
Kau pikir kau mau kemana? Masih banyak yang harus dipersiapkan. Kau kira pernikahan ini hanya lelucon atau apa? Pernikahan lagi? Kami terdiam dan saling berpandangan hingga nenek berteriak untuk kedua kalinya. Tapi kali ini, mungkin aku dan Mata tidak perlu berakting lagi. Karena ketika aku bertanya apakah dia siap untuk mengucap janji suci lagi, dia menjawab. Tentu saja, Orla. Aku selalu siap untuk mengucapkan kata-kata itu padamu setiap hari. Aku berlari menyusuri lorong lalu berhenti di depan pintu kelas. Aku terlambat lagi. Nona Anderson, apa alasanmu hari ini? Pagi, Pak. Maaf. Tapi spanielku menyembunyikan sepatuku, lalu aku tersandung sebuah paket di dekat pintu depanku. Lalu mobil rongsokanku tidak mau menyala dan... Sudah cukup. Ya Tuhan, silakan duduk. Ashley sudah hadir. Apa? Begitu banyak alasan yang aku buat dengan sempurna. Pak O'Shaughnessy pasti akan membiarkannya begitu saja, tapi dia harus merusaknya. Aku Ashley, aku cantik, aku sempurna, semua orang menyukaiku. Ya, tidak ada yang menyukai hewan peliharaan guru Ashley. Menurutmu aku terlalu kasar padanya? Tanyakan saja kepada siapapun tentang Ashley May Anderson. Ayah Ashley adalah seorang dokter hewan dengan medali keberanian. Mereka bahkan makan malam dengan presiden di Gedung Putih. Untuk ulang tahunnya yang ke-16, dia menyewa klub paling mewah di pusat kota selama akhir pekan. Dan David Guetta menjadi DJ. Ashley berkencan dengan dua mahasiswa pada saat yang sama. Dan ketika mereka mengetahuinya, semuanya menjadi bersifat fisik. Oke, mungkin tidak semuanya benar. Tapi siapa peduli? Lihat, karakter utama di sini adalah aku. Hai, nama aku Ashley May Anderson. Aku tahu kebetulan yang aneh kan? Tapi itulah satu-satunya kesamaan yang kami miliki. Karena tidak seperti Ashley yang populer, aku hanyalah remaja biasa yang hanya memikirkan urusannya sendiri. Tapi kemudian dia pindah ke sini dan mengacaukan segalanya. Ini terjadi setiap kali aku membuka loker, dan itu tidak ditujukan kepadaku, tetapi kepada Ashley. Astaga, kenapa para cowok jadi sangat suka pada Putri So itu? Aku mengumpulkan seluruh kelompok itu dan melemparkannya ke meja Ashley. Ini kirimanmu hari ini. Oh, aku tidak memerlukan barang-barang itu. Kamu bisa menyimpannya kalau kau mau. Sombong sekali. Aku tahu rumor tersebut tidak semuanya bohong. Baiklah, jika kamu bilang begitu, sering dikira Ashley sungguh menyebalkan sehingga aku mempertimbangkan untuk memasang tanda di lokerku atau semacamnya. Tapi aku rasa kadang-kadang hal itu ada manfaatnya. Seperti ketika aku tidak sengaja menjatuhkan tempat sampah di tempat parkir sekolah. Tapi setelah mengetahui namaku, petugas kebersihan berkata bahwa ayahku adalah komandannya saat itu dan melepaskanku. Dan percaya atau tidak, kekacauan ini tidak hanya terjadi di sekolah. Suatu kali, keluargaku pergi makan malam dan staf di restoran ini mengira kami adalah Anderson yang lain. Mereka pastilah orang-orang yang sangat penting karena para pelayan yang sangat penuh perhatian menambah minuman kami secara gratis dan memberi kami makanan penutup gratis. Cukup manis kan? Hanya ketika kami hendak berangkat, segalanya hampir berubah menjadi kacau ketika manajer menjabat tangan ayahku dan berkata, "Terima kasih atas pelayananmu." Ayahku tampak bingung, tapi untungnya aku menyeretnya pergi sebelum mereka menangkap kami. Maksudku, Ashley telah menikmati keistimewaan ini sepanjang hidupnya. Jadi wajar saja jika aku mendapatkan sedikit manfaat darinya. Terutama karena aku harus menanggung julukan versi Walmart. Bagaimanapun, kembali padaku, aku tiba di rumah dan menemukan seorang cewek dengan mata berkaca-kaca duduk di teras depan kami. Dia pasti salah satu mantan Billy. Jika kakakmu playboy dan disukai banyak perempuan, kamu akan segera terbiasa dengan hal ini. Masa pacarannya lebih singkat daripada gel rambut, dan dia selalu merasa kesel pada mereka seperti Mandy, terlalu dekat, Katie, terlalu dramatis, Maggie, terlalu genit, dan masih banyak lagi. Kemudian, begitu ranselku menyentuh lantai kamar tidur, pintuku terbuka. Hei, aku butuh bantuan. Apa? Butuh bantuan untuk berbaikan dengan Barbie yang menangis di luar sana? Dia cuma sejarah kuno. Lihat ini, namanya Jane Brown. Bukankah dia cantik? Aku segera mengenalinya. Dia adalah pelayan yang terus dia incar beberapa hari yang lalu. Sekarang dia butuh bantuanku untuk mengajaknya kencan dan tidak terlihat. Menyeramkan. Jadi aku menyarankan untuk membawanya ke pesta temannya Alexander akhir pekan ini. Bagaimana kamu tahu tentang itu? Bukankah itu eksklusif untuk orang keren? Memangnya aku mau? Mereka tidak sengaja menambahkanku ke obrolan grup karena mereka mengira aku adalah Ashley. Oh, benar. Ashley yang seksi. Kamu harus datang juga. Aku akan bersama Jen, dan Victor akan datang ke sana. Tunggu, aku akan menemui orang yang aku suka di pesta bodoh itu? Daftarkan aku. Atlet, pemandu sorak, anak-anak yang suka bergaul. Tempat ini dipenuhi orang-orang seperti Billy. Abangku secara singkat memperkenalkan aku kepada pembawa acara Alexander. Sementara Madison mengikutinya berkeliling tampak malu-malu dan bermata lengket. Apa dia merasa terganggu karena yang tampaknya dipedulikan Alexander cuma apakah ada yang melihat Ashley?
Aku juga harus bertemu secara resmi dengan Jane. Tapi orang yang aku cari adalah Victor. Dia lebih dari sekadar wajah imut di tengah keramaian. Dia selai kacang untuk roti tawarku. Tapi sebelum aku bisa berbicara dengannya, sekelompok cowok muncul entah dari mana. Ini Ashley? Oh man, kupikir dia seharusnya cantik. Tapi jangan tersinggung, nilainya 6 kalau kamu menyipitkan mata. Aku sudah menyipitkan mata sekarang dan kamu sendiri bahkan belum mencapai angka 2, tapi jangan tersinggung. Apa katamu? Jangan khawatir, kamu masih bisa mengejar cewek cantik. Mereka hanya perlu tidak bisa melihat. Kerumunan itu tiba-tiba terdiam dan menatap kami. Pesta ini jelek sekali, dasar para pecundang. Tempat manapun lebih baik daripada lubang neraka elitis yang pengap itu. Tapi sayang sekali aku tidak sempat berbicara dengan Victor. Dia sahabat Billy dan sering datang ke tempat kami setiap hari. Tapi kini tidak lagi. Sepertinya dia menghindariku sejak aku bilang padanya aku punya perasaan padanya. Tadinya aku akan selesaikan masalah dengannya malam ini, tapi kemudian orang-orang brengsek itu merusaknya. Apa aku perlu mencetak kaos sendiri yang bertuliskan aku Ashley, kamu pasti mencari Ashley. Keesokan harinya saat mencari Victor, aku mendengar seseorang memanggil namaku. Tapi aku berbalik hanya untuk melihat Alexander memanggil, Ashley. Sangat mengganggu. Aku melihatnya mendekatinya, tapi dia bilang pria seperti dia membuatnya bosan, lalu mulai membuat daftar semua kekurangannya. Aduh, kasar. Sejak saat itu aku berusaha sekuat tenaga untuk menghindari Ashley, dan mengira hidupku akan ringan dan berangin. Tapi tidak. Sebaliknya, aku mendapati diriku berada dalam serangkaian peristiwa yang tidak menguntungkan. Suatu hari, setumpuk majalah keagamaan muncul secara acak di depan pintu rumah kami. Tapi yang paling menarik adalah, semuanya ditujukan khusus kepada aku. Dan sama sekali tidak ada cara untuk meyakinkan keluarga dan tetanggaku kalau aku bukan anggota gereja Scientology. 2 hari kemudian, semua baju bersihku memiliki noda dan lubang aneh. Sampai aku harus meminjam baju Billy. Hari itu aku pergi ke sekolah dengan memakai seragam tua yang terlihat seperti orang cebol. Lalu, pada hari Senin ini, aku menjadi pusat perhatian dengan tampil dengan wajah penuh jerawat dan plester. Ya, itu karena aku terbangun karena jerawat kistik yang tak terhitung jumlahnya dan tidak memiliki cukup tambahan. Hal ini mengakibatkan aku dipanggil mami selama 5 hari berturut-turut. Tapi yang terakhir adalah mobilku mengalami 2 ban kempes. Jam terus berdetak, jadi aku meminta Billy untuk mengantarku ke sekolah. Namun dia langsung menolak mengatakan dia sudah berjanji untuk menjemput Jane. Tak ada pilihan lain, aku harus mengendarai sepeda lamaku. Ketika aku melihat mobil Billy di jalan masuk, kepicikanku menguasai diriku. Jadi aku memercikkan karton susuku yang setengah kosong ke kaca depan. Aku OTW. Ya Tuhan, bocah nakal. Maaf sayang, kamu tidak akan percaya apa yang baru saja dilakukan adikku. Melihat reaksi Billy, sukses. Kamu mendapatkannya, nak? Keesokan harinya mobil aku diperbaiki sehingga aku berhasil sampai ke sekolah lebih awal. Sepertinya rangkaian kesialanku akhirnya berakhir. Oke, mari kita lihat siapa yang mau mengaku pada Ratu Ashley hari ini. Dari Victor? Oh tidak, kenapa dia? Aku berdiri terpaku dengan surat di tanganku. Masih memikirkan situasi ketika seorang teman datang dan menunjukkan sesuatu di teleponnya. Itu adalah videoku, bernyanyi dan menari di kamarku. Tidak seorang pun boleh melihat ini selamanya. Itu telah diunggah oleh beberapa akun sekali pakai. Tapi siapa lagi yang bisa melakukannya selain, ya Tuhan, Billy! Aku bergegas pulang dan melihat Billy dan Jen di ruang tamu. Bagaimana dia masih begitu tenang setelah melakukan itu padaku? Aku mengkonfrontasinya dan dia bahkan tidak mau menyangkalnya. Dan bahkan mengatakan bahwa itulah yang pantas aku terima karena telah merusak mobilnya. Kami berteriak dan berkelahi satu sama lain. Tapi sebelum kami berakhir dalam perkelahian, dia berhenti dan pergi ke kamarnya. Aku masih marah menatap bayangannya ketika aku melihat Jen menatapku dengan gembira. Jangan terlalu menyalahkan adikmu yang sia, sayang. Akulah yang menarik talinya. Apa? Jen? Tapi kenapa? Kami hampir tidak pernah berinteraksi. Lalu dia melanjutkan tentang semua kesialanku akhir-akhir ini karena ulahnya. Ya, yang disebutkan kesialanku selama ini adalah Jane. Itu karena mencuri Alexander dari adikku. Dia cinta pertamanya. Tahukah kamu betapa patah hati Zoe? Tunggu, Zoe siapa? Dan kenapa aku memilih untuk bergaul dengan Alex yang playboy itu? Pujian untuk gadis ini karena mengira aku bisa mencuri pacar seseorang. Halo, aku masih berjuang dengan cintaku seumur hidup ini. Aku coba memberitahu kalau dia salah, tapi dia tidak mau dengar. Berhentilah menyangkalnya, aku tahu itu kamu. Kamu Ashley dari SMA East dengan ayah dokter hewan, itu sudah mencentang semua kotak. Tunggu, ada lagi Ashley May Anderson di sekolah kami. Dia Ashley dengan EY. Aku Ashley EIGH.
Ayahnya adalah seorang veteran perang. Ayahku adalah seorang dokter hewan. Oh, sial. Astaga, dia menyusun rencana rumit ini mendekati Billy hanya untuk membuatnya berhasil. Dan sebagian besar berhasil, selain karena salah orang. Sungguh luar biasa. Jen meminta maaf dan berjanji akan menghapus video tersebut. Namun, dia ingin aku membantunya membalas dendam pada Ashley sebagai balasan. Aku tidak ingin terlibat, tapi aku juga tidak ingin berada di sisi buruknya lagi. Jadi aku dengan enggan menyetujuinya. Tapi kalau dipikir-pikir, cerita Jen kurang tepat. Ashley tampaknya memiliki sikap yang lebih suci darimu dan memiliki puluhan pengagum yang mengantri. Kenapa dia harus berada di antara mereka? Belum lagi, Alexander adalah playboy terkenal yang ditolak dengan kejam oleh Ashley. Aku yakin ada lebih dari itu. Benar saja, berkat video itu, kehidupan sekolahku kini menjadi lebih canggung dari biasanya. Tapi itu tidak masalah karena aku terlalu sibuk dengan operasi Ashley. Misi hari ini, dekati dia setelah latihan pemandu sorak. Aku berdiri di sudut di belakang baku penonton menunggu kesempatan. Tapi sebelum aku menunjukkan diriku, aku melihat Madison berjalan mendekat mengatakan sesuatu kepada Ashley dan kemudian pergi. Setelah itu, Ashley mulai menangis. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku merasa kasihan padanya. Jadi aku mencoba menghiburnya, tapi dia terus mengabaikanku. Dengar, kamu bisa membuat Ratu S bertindak semaumu, tapi aku tahu kamu juga punya perasaan. Kupikir ada hal lain yang ingin kamu bagikan padaku, bukan cuma namanya. Dan itu seperti aku menarik tuas yang mengeluarkan semua emosinya yang terpendam dan kami melakukan percakapan dari hati ke hati sepanjang sore. Seperti dugaanku, keadaan tidak seperti yang terlihat. Sebaiknya kita membicarakan hal ini satu sama lain. Jadi aku mengadakan pertemuan di kafe di South Coast Plaza karena mereka tidak berani membuat keributan di depan umum, bukan? Bagaimanapun, Ashley mengklarifikasi bahwa Alexander dan dia tidak punya hubungan apa-apa, sambil meyakinkan Zoe bahwa dia pantas mendapatkan pria yang jauh lebih baik darinya. Tapi Alex sangat manis padaku. Dia memberiku hadiah ini pada peringatan 1 bulan kami. Apa dia bilang itu milik neneknya? Ya, dia mencoba memberiku hadiah yang serupa di hari ulang tahunku. Menurutku kamu menghindari peluru ketika kalian berdua putus. Tolong, lihat dirimu dulu. Kamu terlalu menggoda banyak cowok dan tetap bersikap sombong dan angkuh. Turunlah dari tembok tinggi itu. Ashley tampak benar-benar terluka oleh kata-kata Jen sehingga dia butuh beberapa saat untuk angkat bicara. Aku muak dan lelah menjadi gadis populer yang harus memenuhi harapan semua orang. Itu terlalu melelahkan. Aku pikir pindah ke sini berarti awal yang baru, tapi semua orang masih memiliki kesan terhadapku yang sepertinya tidak dapat aku ubah. Kami semua saling memandang dengan bingung ketika melihat betapa menyedihkan situasi Ashley sebenarnya. Kami tidak tahu ada begitu banyak kerugian menjadi populer di SMA. Ashley, kamu tahu kamu bisa menjadi dirimu sendiri kan? Dunia harus menerimamu apa adanya. Jika orang lain tidak menyukaimu, biarlah. Ya, jika tidak, itu masalah mereka, bukan masalahmu. Kamu tidak bisa selalu mengubah dirimu untuk menyenangkan semua orang karena tidak ada yang seperti itu. Aku tidak ingin setuju dengannya, tapi dia ada benarnya. Biarkan seluruh dunia mengetahui Ashley yang asli. Dan kamu juga, Zoe. Suatu hari nanti kamu akan temukan pria baik yang mencintaimu apa adanya. Baiklah, gadis-gadis, selesai. Sekarang aku harus mengatasi kekacauanku sendiri. Billy mengetahui kebenarannya dan sekarang dia membuatku takut. Tapi aku bersumpah aku jatuh cinta dengan pria ini. Aku harus pergi. Sampai jumpa. Aku tidak percaya aku mendukung orang yang menjebakku dan komplotannya untuk bersama. Tapi inilah aku. Tangkap dia, harimau. Senin berikutnya, Ashley berjalan ke kelas dan makan siang denganku, bukan dengan Madison dan kelompoknya. Dan tentu saja, hal ini tidak luput dari perhatian. Kamu meninggalkan kami demi dia? Siapa dia? Adikmu yang tidak seksi? Sebelum aku sempat membalas, Ashley berdiri dan melepaskan kekesalan batinnya. Inilah aku menjalani hidupku sebagai diriku yang sebenarnya. Jika ada di antara kalian ingin mengatakan sesuatu tentang hal itu, doronglah ke tempat yang tidak terkena sinar matahari. Bunda Maria, Yesus, dan Roh-Roh Kudus, siapa yang tahu dia memilikinya? Kata-katanya benar-benar menghancurkan hyena itu. Lalu tiba-tiba seseorang meraih pergelangan tanganku. Victor? Pelan-pelan, kemana kau membawaku? Selain itu, kamu salah orang. Dan juga salah alamat untuk ini. Kamu sendiri yang harus memberikannya padanya. Sebenarnya aku mengirimkannya ke gadis yang tepat, tapi ternyata dia masih belum membukanya. Tunggu, apa? Dan kamu benar, aku harus memberitahunya sendiri. Hanya saja Billy dan aku membuat kesepakatan kalau aku tidak boleh mendekati adiknya. Jadi aku pikir lebih baik menghindarimu. Tapi mendengar Ashley berbicara tentang menjadi dirinya sendiri, membuatku sadar bahwa aku muak menyembunyikan perasaanku. Aku akan membuat Billy melihat betapa tulusnya sayangku padamu. Sebelum aku melakukan itu, Ashley, aku menyukaimu. Dan,
Maukah kamu pacaran denganku? Ya, maksudku, ya, menurutku itu keren. Ini benar-benar di luar impian terliarku. Aku tidak hanya punya teman baru, tapi juga pacaran dengan cowok idamanku. Keberuntungan akhirnya tersenyum padaku. Disinilah aku, di sebuah konferensi pers, berdiri di depan banyak wartawan. Oh, tidak, itu bukan aku. Ini dia. Aku Alexia, 17 tahun. Mungkin aku seperti anak SMA, tapi tidak seperti anak-anak sebayaku, aku pengawal. Bagaimana bisa? Iya, aku diadopsi oleh organisasi keamanan bawah tanah setelah ditelantarkan di usia muda. Untungnya papa, penyelamatku, selalu ada untuk mengajariku segala hal, mulai dari matematika hingga seni bela diri. Jujur, itu adalah saat-saat paling membahagiakan dalam hidupku. Tapi dia pergi terlalu cepat karena kanker, dan rasanya seperti aku diterlantarkan lagi. Tanpa sempat berduka, organisasi ini menyuruhku berlatih dari senja sampai fajar, dengan mengatakan kalau aku harus membuat papaku bangga. Jadi aku selalu mencoba yang terbaik dan tetap menjadi yang terbaik dalam seni bela diri. Namun karena kecerobohanku, aku berakhir hanya sebagai pengawal para PIV dengan kode nama 036. Sungguh membosankan. Sampai suatu hari aku dipanggil oleh bos. 036, kami punya tugas khusus untukmu. Namanya David Smith, kepala sekolah SMA Woodford. Pengawalan membosankan lainnya lagi. Kau akan menyelidiki Pak Smith atas pelanggaran regulasi keuangan dengan menyamar sebagai murid baru di Woodford dan mengumpulkan semua hal yang terkait dengannya, istrinya dan putrinya. Jadi berhati-hatilah. Apa sudah jelas? Ya, Pak. Akhirnya, selamat tinggal pekerjaan pengawal yang membosankan. Saatnya membuktikan diri. Aku akan membuat papa bangga dan jujur, aku juga sangat antusias untuk merasakan kehidupan anak SMA. Sekarang aku perlu belanja, karena aku cuma punya setelan yang dipakai untuk bertugas. Aku tidak tahu cara berpakaian siswi sejati. Oh wow, lihat semua pakaian yang indah ini. Setelah banyak berpikir, aku memutuskan untuk mengambil gaun cantik ini, benda ini, dan juga ini. Semuanya cocok kan? Tapi penjaga toko bertanya apakah itu untuk adik perempuanku. Hah? Apa maksudnya? Lalu dia memilihkan barang lain untukku. Aku baru akan mencobanya ketika sebuah jeritan mengagetkanku. Tolong, pencuri, tolong! Tak satu hari pun berlalu tanpa masalah. Aku melesat ke sumber suara dan tidak hari ini pencuri. Apa kau gila? Aku bukan pencuri. Lepaskan aku. Tiba-tiba aku mendengar suara gedebuk dan melihat pria lain berbaju biru dijegal ke bawah oleh 2 orang satpam. Sementara seorang wanita merebut tas dari tangannya. Ups, aku baru saja salah menangkap orang. Aku langsung melepaskannya. Ternyata dia juga sedang mengejar pencuri itu. Tetapi tidak peduli seberapa banyak aku meminta maaf, dia terus ngomel kalau aku ini orang gila yang kejam. Bahkan mencurigaiku sebagai kaki tangan. Laki-laki ini sungguh tak masuk akal. Sebaiknya dia berharap tidak akan pernah bertemu denganku lagi. Kalau tidak, tendangan berikutnya bukan cuma sekedar kesalahan. Hari ini adalah hari pertamaku di sekolah. Penyamaranku sangat bagus. Bahkan aku tidak bisa mengenali diriku sendiri. Aku tidak mungkin ketahuan. Mulai sekarang aku akan menggunakan nama Alexia, jauh lebih baik daripada 036 kan? Tunggu, aku mengenalnya. Bella Smith, salah satu targetku. Wow, beraninya gadis-gadis itu mengganggu putri kepala sekolah mereka sendiri. Baiklah, Alexia datang untuk menyelamatkanmu. Tapi tidak dengan cara biasa. Jadi, datanglah si kutu buku kikuk ini yang tidak sengaja menabrak mereka, menumpahkan kopi ke mereka, mengulur waktu agar mangsanya bisa melarikan diri. Para gadis jahil itu berteriak ngeri, lalu meneriakiku sebelum berlari ke kamar mandi. Kemudian aku menoleh dan melihat Bella sedang berbicara dengan seorang anak laki-laki. Oh tidak, dia bukan anak laki-laki biasa. Dia adalah si brengsek menyebalkan dari mall itu. Keanehan apa ini? Mereka pun menuju ke arahku. Sementara Bella terus berterima kasih padaku, aku melihat tatapan tajam dari anak laki-laki itu. Kau tampak tak asing. Kita pernah bertemu? Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Ini hari pertamaku di sini. Dia sepertinya tidak mengenaliku. Jadi, dia Clark, sahabat Bella. Sekarang bagaimana aku bisa mendekatinya jika yang menemaninya adalah laki-laki ini? Ngomong-ngomong, kelas pertamaku akan segera dimulai. Sekarang permisi, aku harus menjaga penyamaran sempurnaku ini sebagai seorang siswi. Anak baru, jawablah. Di mana deklarasi kemerdekaan Amerika ditandatangani? Di bagian bawah kertas, Bu? Seluruh kelas pecah dalam tawa. Sungguh memalukan. Tapi bagaimana aku bisa tahu? Papa tidak mengajariku hal ini. Lalu tiba-tiba aku mendengar suara yang mengkhawatirkan. Jangan panik, aku yang akan menangani. Ikut aku ke lorong. Tapi tak seorang pun mengikuti, malah mereka tertawa lebih keras. Aku masih terdiam saat seorang gadis baik memberitahuku kalau itu hanya bel berakhirnya kelas. Oh, jadi itu. Akhirnya waktunya istirahat dari semua pelajaran yang melelahkan.
Sekarang mari kita periksa apakah makanannya aman. Oke, lulus. Aku baru saja akan memakan wortelnya. Lalu gadis-gadis jahil tadi muncul. Ya, makan itu. Itu akan membantu penglihatanmu yang buruk. Dan ini untuk mengotori bajuku. Lalu mereka melenggang pergi. Di tempat lain, musuh-musuh itu pasti sudah merasakan tinjuku. Hei Alexia, Alexia. Berisik sekali. Tempat ini seperti sarang lebah. Alexia? Oh tunggu, itu nama baruku. Aku berbalik melihat Bella. Dia ingin bergabung denganku untuk makan siang. Ini dia kesempatannya. Tapi tidak, si Clark juga ikut-ikutan ada di sini. Astaga. Aku bertanya pada Bella mengapa gadis-gadis jahil itu menggodanya, putri kepala sekolah. Tapi dia hanya menggelengkan kepala tidak tahu. Tapi aku rasa aku sudah tahu alasannya setelah berbicara dengannya. Aku menyadari kalau dia agak lebih lambat daripada teman-teman sebayanya. Ketika aku bercanda, butuh waktu lama baginya untuk mengerti dan ikut tertawa. Jadi, menggali informasi darinya seharusnya mudah. Kalau saja... Kau baru saja pindah ke sini, bagaimana kau tahu dia putri kepala sekolah? Aku dengar dari orang lain. Si perusak pesta ini, ya ampun. Minggu pertama tidak berjalan lancar karena aku masih membiasakan diri dipanggil Alexia dan tidak memeriksa lokerku sendiri. Selain itu, tumpukan pekerjaan rumah ini, secara umum aku senang belajar di sekolah, tapi misi ini tidak mengalami kemajuan sedikit pun. Aku harus lebih cepat, jadi dengan menggunakan pengubah suara aku menipu Pak Smith untuk meninggalkan kantornya lalu menyelinap ke sana. Tapi tiba-tiba Bella masuk. Karena panik, aku bilang kalau aku sedang membersihkan meja kepala sekolah. Dia tampak yakin dan bergabung denganku. Di lain waktu aku melihat kepala sekolah sedang berbicara dengan seseorang di lorong. Aku hendak mengambil gambar dengan pena kamera mata-mataku, namun Clark muncul dan membombardirku dengan pertanyaan-pertanyaan bodoh. Ya Tuhan, kalau terus seperti ini, kapan aku bisa menyelesaikan misinya? Suatu hari aku melihat Bella dalam masalah dengan gadis-gadis jahil lagi. Apa anak-anak nakal itu tidak pernah belajar? Ini sudah keterlaluan, aku harus menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Jadi aku berlari mendekat dan dengan cepat menarik Bella menjauh, menyuruhnya untuk lari. Kemudian aku melancarkan tendangan terbangku yang terkenal bersama dengan beberapa tendangan sapuan depan. Dan gadis nakal itu terjatuh ke lantai dalam sekejap. Keadilan ditegakkan. Aku menepuk-nepuk tangan dengan penuh kemenangan. Tapi, apakah Clark baru saja menyaksikan semuanya? Orang ini terlalu mencurigakan. Dia mungkin akan merusak misi rahasiaku suatu hari nanti. Aku harus selidiki orang ini. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk mengetahui bahwa dia bukan berasal dari keluarga kaya seperti kebanyakan siswa lainnya. Dia masuk ke sekolah bergengsi ini dengan beasiswa karena kepintarannya. Sekarang disinilah aku, di toko roti keluarga Clark. Gadis ini punya mata dan warna rambut yang sama dengannya. Kami mengobrol dan langsung akrab. Dia adalah Enola, adik Clark. Dia mengidap Down syndrome tapi dia sangat berbakat. Lihat, bukankah desainnya menakjubkan? Aku sedang membolak-balik buku sketsa Enola. Tiba-tiba Clark muncul dan menyeretku keluar. Kenapa kau mengikutiku ke sini? Aku tahu kau sedang merencanakan sesuatu. Siapa yang mencurigakan di sini? Kaulah yang selalu muncul secara kebetulan dimanapun aku berada. Aku hanya mengikutimu ke sini karena kau menguntitku dan terlihat mencurigakan. Hal itu membuat Clark terdiam. Lalu adiknya menghampiri kami dan berkata, Alexia, Enola suka sekali bermain denganmu. Kakak, biarkan dia masuk ke dalam. Sikapnya berubah drastis setelah mendengar hal itu. Dengan lembut ia memberitahuku kalau orang lain sering mengejek Enola karena kondisinya. Dia juga meminta maaf karena salah paham padaku dan menawari roti kayu manis gratis. Bukankah ini pertama kalinya aku melihatnya tersenyum? Aku belum pernah sedekat ini dengannya. Dan tiba-tiba aku merasa sesuatu berputar di perutku. Mungkin aku sudah terlalu banyak makan. Setelah itu konflik kami selesai dengan sendirinya. Aku dan Clark menjadi lebih dekat dan aku mulai mengenal sisi lain dari dirinya. Dia sangat lembut dan suka menolong. Semakin banyak kami berbicara, semakin aku merasa berdebar-debar. Oh tidak, apa yang terjadi padaku? Lebih buruknya, aku bahkan mulai merasa tidak nyaman ketika Bella dekat dengan Clark. Dia selalu membantunya dalam hal-hal kecil, seperti membukakan pintu, memegang payung untuknya, dan bahkan membuka botol air. Dia selalu bertingkah berlebihan seolah-olah dia ingin Clark melindunginya setiap saat. Tidak, tenangkan dirimu Alexia. Tidak, 036, kau punya misi yang harus dilakukan. Jadi, aku berpura-pura mengalami nyeri haid agar bisa keluar dari pelajaran olahraga dan menyelinap ke kantor Pak Smith lagi. Aku menggeledah tempat sampah, tapi tidak ada yang berguna. Kemudian aku melihat ada laci yang terkunci. Dan coba tebak, ada sebuah buku catatan dan sebuah amplop penuh dengan uang. Kemudian dengan mengarsir kertas dengan pensil, huruf-huruf perlahan muncul. Itu adalah alamat dan jam. Jadi kepala sekolah akan melakukan transaksi di sana? Oke, paham. Kemudian dalam perjalanan keluar, aku dengan cerobohnya menjatuhkan tumpukan dokumen di meja kerjanya. Tunggu, ada foto seorang wanita menggendong bayi dengan coretan.
Aku mencintai kalian bertiga selamanya. Tapi Bella bilang padaku kalau dia anak tunggal. Lalu, siapa ini? Disinilah tempatnya, tempat entah berantah, tempat di mana sesuatu yang mencurigakan akan terjadi. Pukul 4.29, sudah hampir waktunya. Ada yang datang. Tunggu, itu wanita yang ada di foto itu. Dia lebih tua, tapi itu pasti dia. Kemudian kepala sekolah Smith muncul. Mereka terlihat sangat akrab. Mereka berbicara dan dia menyerahkan sebuah amplop. Amplop itu. Jadi dia adalah... Apalagi? Belum menyerah menguntit orang lain? Oke, dengarkan baik-baik. Aku berpikir kepala sekolah Smith terlibat dalam kasus pelanggaran keuangan. Tapi bukan hanya itu, aku baru saja menangkapnya berselingkuh. Lihat. Tidak mungkin. Itu... Oke, aku akan merahasiakan ini tapi dengan satu syarat. Biarkan aku bergabung dengan penyelidikan ini. Kepala sekolah sudah membantu dengan beasiswaku. Aku rasa dia bukan tipe orang seperti itu. Apa? Dia mau bekerja sama denganku? Itu terdengar berisiko. Tapi selama aku tutup mulut tentang organisasi, aku bisa menghabiskan waktu tanpa Bella bersamanya. Bagus, kan? Beberapa hari kemudian, Clark menyuruhku menemuinya di sebuah kafe untuk membahas penyelidikan. Namun sudah lama sekali, dan dia masih belum muncul. Lalu entah dari mana, sebuah kue yang indah tersaji di depan mataku. Ya ampun, itu Clark menyanyikan lagu selamat ulang tahun dan bahkan memberiku hadiah. Ulang tahun? Aku sendiri tidak tahu kapan ulang tahunku. Mengapa dia dan kuenya, apa dia membuatnya sendiri untukku? Oh, dia sangat manis. Aku menjadi sangat emosional sampai-sampai hampir saja aku mengungkapkan perasaanku padanya. Tapi tepat pada saat itu, Bella tiba-tiba melompat di antara kami. Tipikal Bella. Tidak pernah membiarkan kami sendirian. Ternyata, dia yang memaksa ayahnya untuk mengizinkannya melihat catatan siswa dan membuatkan kue ulang tahun pertamaku. Terima kasih teman-teman, aku belum pernah merayakan ulang tahun sebelumnya karena aku tidak punya, karena orang tuaku selalu pergi. Kalau begitu kita harus merayakannya dengan benar, di rumahmu. Bagaimana? Apa? Mengapa dia menyarankan itu? Tapi kemudian Clark mengedipkan mata padaku. Sepertinya kita punya rencana. Sesampainya di rumahnya, kami disambut hangat oleh orang tua Bella. Sungguh makanan rumahan yang sangat lezat. Jadi, seperti inikah rasanya punya keluarga? Bella selalu mengalami hal ini, tapi kasihan dia. Dia tidak tahu tentang ayahnya yang selingkuh. Saat kami sedang makan malam, Clark bertanya kepada Pak Smith tentang proyek sains yang sedang dikerjakannya. Kemudian Clark mengedipkan mata ke arahku lagi. Itu adalah isyaratku. Jadi aku permisi ke kamar mandi lalu menyelinap ke kantor Pak Smith. Pena ini ajaib. Mari kita lihat apa yang disembunyikan oleh ayah Bella. Oh, dia menarik jumlah uang yang sama setiap bulannya. Yeay, hari ini sukses. Berkat rencana pintar Clark, akhirnya aku mendapatkan sesuatu yang berguna. Tiba-tiba mata kami bertemu dan kami berdua saling mendekat. Aku sudah siap untuk, dan tiba-tiba bosku menelpon. Aku tidak mengutusmu untuk bermain rumah-rumahan dengan penjahat itu. Kau punya 3 hari. Jika tidak, aku akan menyuruh orang yang lebih mampu untuk mengurus ini. Sia-sia harapan papa padamu. Apakah aku benar-benar tidak berguna? Memikirkan bahwa aku telah mengecewakan papa, aku tak kuasa menahan tangis. Apa yang terjadi? Siapa itu? Ceritakan padaku, aku akan mengatasinya. Clark, mungkin ini terdengar aneh, tapi sebenarnya aku seorang mata-mata. Seorang apa? Clark terkejut, tentu saja. Jadi kami duduk di bangku dan aku menceritakan semua padanya. Clark tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya memelukku dengan lembut, membuatku merasa sangat lega. Kalian mungkin bertanya-tanya mengapa Bella dan aku berada di tempat sepi ini. Masalahnya, beberapa hari setelah telepon itu, bosku memerintahkan aku untuk membawa Bella ke sini untuk menyanderanya dan menggunakan dokumen yang kukumpulkan untuk mengancam kepala sekolah agar mengundurkan diri. Kurasa itu bisa membantuku menyingkirkan Bella si obat nyamuk dan memiliki Clark untuk diriku sendiri, kan? Oh, bukankah itu wakil presiden sekolah kita? Jadi, dia dalang di balik semua ini. Lalu tiba-tiba, jangan bergerak, angkat tangan. Ya Tuhan! Polisi? Kenapa mereka ada di sini? Bersama dengan Pak Smith dan Clark, kami sangat terpojok. Kecuali ini adalah rencana rahasiaku. Setelah menerima pesan dari bosku, aku hampir mengikuti perintahnya. Tapi kemudian aku teringat kata-kata papa. Dia selalu memberitahuku untuk tidak pernah kehilangan kompas moralku dan tidak menyakiti orang lain demi mencapai tujuan pribadi. Bella adalah orang yang baik dan tidak seharusnya dihukum atas apapun yang dilakukan ayahnya. Aku tidak bisa mengkhianati teman pertamaku seperti itu. Jadi aku memberitahu Clark dan kami membuat rencana untuk mencari tahu siapa yang ada di balik semua ini. Dan disinilah kita. Wakil kepala sekolah terungkap telah menyewa organisasiku untuk memata-matai kepala sekolah dan menggulingkannya. Ketika tidak dapat menemukan hal buruk tentang Pak Smith, dia berbalik dan menggunakan Bella sebagai alat untuk melawan ayahnya. Sungguh tercela.
Aku juga tidak percaya bahwa bos baru kami memimpin organisasi ke jalan yang jahat seperti itu. Namun, itu bukan satu-satunya kebenaran yang terungkap. Tapi Kepala Sekolah Smith, bagaimana Anda menjelaskan penarikan uang bulanan Anda? Aku punya seorang teman dekat yang sayangnya meninggal dunia di usia muda. Dia memintaku untuk mengirimkan uang kepada putra dan putrinya yang tidak sah dan dirahasiakan karena tekanan keluarga. Jadi, tidak ada hubungan apa-apa antara Anda dan ibuku, kan? Hah? Apa hubungan ibunya dengan hal ini? Ternyata, wanita yang dia temui beberapa hari yang lalu adalah ibunya Clark. Itu berarti Clark dan Enola adalah anak-anak yang ada di foto itu? Benar-benar kejutan. Kalau begitu, terima kasih telah menjaga keluargaku selama ini. Betapa bodohnya aku mencurigaimu dan ibu, bahkan menyelidiki Anda. Maafkan aku. Kau menyelidiki dia sebelumnya? Ya, sebenarnya bukan suatu kebetulan kalau aku memergokimu sedang memata-matainya. Maaf karena menyimpan rahasia. Tapi aku tahu dengan sifat impulsifmu, kamu akan langsung mengambil kesimpulan dan mendekati ibuku. Hah? Impulsif? Begitukah cara dia melihatku? Ternyata dia mengenaliku dengan baik. Mengapa semua begitu membingungkan? Bisakah kau jelaskan padaku? Apa kau berteman denganku hanya untuk menyelidiki ayahku? Bella, aku sangat menyesal atas apa yang telah terjadi. Tapi percayalah, persahabatan kita itu nyata. Untungnya, Bella mengerti dan kami tetap berteman baik. Oh, sebenarnya saudara yang baik karena kepala sekolah mengadopsiku setelah aku keluar dari organisasi. Aku masih sering mengunjungi toko roti itu untuk bermain bersama Enola. Enola sangat beruntung memiliki seorang kakak yang menjaganya. Aku ingin bisa punya satu. Tidak, maaf, aku tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena aku akan menjagamu dengan cara yang berbeda. Hei Kacang, selamat datang kembali di channelku. Aku sangat bersemangat untuk memperkenalkan tamu istimewa hari ini, putriku Elle. Ayo sampaikan salam sayang. Hai, hari ini kami membuat mentega dari awal. Aku sangat bersemangat. Elle, bisakah kamu melakukan ini dengan benar? Bu, ini sudah rekaman ke-6. Aku bahkan tidak bisa merasakan lenganku lagi. Kalau kamu masih belum puas, rekam saja sendiri. Hai, aku Elle, seorang siswa SMA yang tinggal di Wisconsin bersama ibuku. Dari luar, tidak ada yang luar biasa dari kami. Kecuali ibuku seorang vintage holic. Paham? Dia nyatanya menjadi YouTuber terkenal karena gaya hidupnya seperti di tahun 1950-an. Hidup seperti ini memang merepotkan. Tapi itulah yang membuat makanan tersedia di meja kami, jadi aku harus menahannya. Namun, terkadang ibu malah memaksa aku untuk ikut serta dalam videonya, seperti hari ini. Tidak hanya itu, setiap kali kami jalan-jalan bersama, dia menyuruhku memakai gaun vintage murahan agar tidak merusak estetikanya. Sebagai penari hip-hop, ini adalah siksaan. Lihat, aku sungguh terlihat jauh lebih baik dengan pakaian ini. Ya ampun, benang jelek apa itu? Ini, coba ini benar-benar lutut lebah. Lutut lebah katanya, lebih mirip lutut nenek. Cantik sekali, Bibi, seleramu luar biasa. Itu adalah Daisy, sepupuku, dan juga teman sekolahku, yang lebih akrab dengan ibuku. Ya ampun, aku tidak bisa membiarkan gaun mengerikan ini pulang bersama kita. Jika kamu sangat menyukai ini, kenapa kamu tidak mengambilnya saja, Daisy? Ibu lalu berjalan ke konter dengan beberapa pakaian norak lagi, siap membayar, tapi... Wah, di mana aku menaruhnya? Sepertinya aku akan kembali lain kali. Oh, ada yang ketinggalan, Bu? Tidak apa-apa, Bu Fei. Kamu kan pelanggan tetap, jadi kamu bisa membayar kami lain kali. Tunggu, apa? Tidak. Jadi, sekarang aku harus memakai gaun jelek ini ke acara membosankan yang diseret oleh ibu. Karena semakin banyak, semakin meriah. Dalam perjalanan ke sana, ibu sedang berbicara dengan nada serius tentang bagaimana aku harus bersikap di Bash. Tiba-tiba, apalagi sekarang? Luar biasa. Ini pasti kali ketiga bongkahan sampah ini rusak di bulan ini. Bukankah ini luar biasa? Dan kami bahkan tidak punya telepon untuk meminta bantuan. Elle, sudah kubilang, konyol kalau kita muncul dengan ponsel pintar sambil berpakaian seperti ini. Selain itu, orang-orang dulunya hidup baik-baik saja tanpanya. Berhentilah terlalu mengandalkan mereka. Percayalah, seorang bangsawan akan segera datang menyelamatkan kita. Tetap di sini dan tunggu semaumu. Aku akan pergi mencari bengkel. Tapi aku hanya berhasil pergi beberapa langkah sebelum sebuah mobil mewah menepi. Seorang lelaki tua berjas keluar dan menawarkan bantuan. Ternyata, dia salah satu subscriber ibu dan bahkan meminta fotonya. Terima kasih banyak telah menyelamatkan keretaku. Kamu yang paling menawan. Astaga, ini dia lagi dengan bahasa gaulnya yang dulu. Akhirnya kami mencapai Annsville ini. Dan begitu kami sampai, ibu langsung berlari ke arah teman-teman selebnya dan berfoto membuatku bingung dan heran. Saat aku mencoba melewati kegilaan ini, beberapa bisikan menarik perhatianku. Bukankah itu Faye?
Dia sangat berlebihan. Aku bahkan tidak bisa melewati menit pertama videonya. Oh ya? Dan tetap saja ibu mengira seluruh dunia adalah penggemarnya. Aku tidak mengerti kenapa dia sangat ingin berada di sini bersama orang-orang palsu ini. Aku tidak mengalami tempat pengap itu, jadi aku pergi keluar untuk mencari udara segar. Saat aku berjalan di sepanjang jalan, aku melihat sekelompok remaja menari mengikuti irama hip-hop jadul. Ini tepat di depanku. Tapi tunggu, gaun bodoh ini. Giliranku akan segera datang. Jadi dengan bersemangat aku bergabung dengan kerumunan. Semua orang tampak terkesan dan bahkan memberikan ruang bagiku untuk bersinar. Lalu salah satu dari mereka bergabung denganku. Aku benar-benar merasakannya ketika sebuah suara melengking yang kukenal mengagetkanku. El, apa yang kamu lakukan? Pergi dari sana sekarang. Lalu ibu menyeretku ke mobil dan langsung pulang. Gringles, apa kamu mengerti jika ada yang melihatmu seperti itu, citra sempurna yang telah aku bangun selama ini akan hancur? Kalau begitu jangan seret aku, lakukanlah sendiri. Jaga lisanmu, kamu harus menemukan sesuatu yang lebih praktis daripada menari seperti gelandangan malas yang tidak berguna. Aku sudah muak. Marah, aku menyerbu ke kamarku dan tinggal di sana sepanjang malam. Keesokan paginya aku terbangun karena suara perutku yang keroncongan. Ketika keadaan sudah cerah, aku turun ke bawah untuk memeriksa makanan di lemari es. Ih, bau telur busuk apa itu? Ya Tuhan, kulkas ini pasti dari zaman Napoleon. Dengan enggan aku memilih sup instan, tapi microwave bahkan tidak bisa memanaskannya. Dan coba tebak, ibuku menghabiskan lebih dari $500 hanya untuk alat dengan tampilan tahun 50-an yang tidak berguna ini. Kemudian aku memutuskan untuk memutar film untuk mengeluarkan tenaga. Tapi TV kuno juga tidak mau menyala. Sulit dipercaya, apakah ada sesuatu di rumah boneka berkarat ini yang benar-benar bisa berfungsi? Aku harus keluar dari sini sebelum menjadi gila. Oh, ada keluarga baru yang pindah ke sebelah. Tunggu dulu, bukankah itu pria yang berdansa denganku tadi malam? Dia tersenyum dan melambai padaku, tapi aku hanya bisa memaksakan senyum dan balas mengangguk. Hei, kenapa melamun? Jika kamu bosan, bantu aku. Lalu dia menyeretku ke halaman rumahnya sebelum aku bisa menjawab. Setelah selesai, kami beristirahat di teras depan. Ternyata namanya adalah Royce. Dia baru saja pindah ke sini bersama ayahnya dan mendaftar di sekolahku. Harus kuakui dia cukup menawan. Dan dalam beberapa menit, aku merasa cukup nyaman untuk bercerita tentang kehidupanku yang tidak biasa dengan ibuku. Ibuku punya terlalu banyak waktu luang. Aku berharap dia menemukan seorang pria. Hanya dengan begitu dia bisa berhenti mengomeliku. Sementara ayahku selalu sibuk. Jika dia memiliki seseorang di sisinya, dia mungkin tidak akan gila kerja. Tunggu sebentar. Jadi, bagaimana kalau kita menjadikan mereka pasangan? Inilah harinya. Orang tua kami mempunyai jadwal yang sangat padat, jadi merencanakan kencan ini membutuhkan banyak usaha. Tapi sejauh ini baik-baik saja. Aku bilang ibu untuk mengunjungi restoran vintage di kota ini. Sementara Royce bilang ayahnya dia ingin waktu lebih dekat sebagai ayah anak. Lalu, kami tidak sengaja bertemu satu sama lain dan bergabung dengan meja. Lihatlah ibuku, dengan anggun merapikan rambutnya dan bertingkah menawan. Aku mengedipkan mata pada Royce lalu kami membuat alasan untuk meninggalkan meja agar orang dewasa bisa memiliki waktu pribadi. Sudah lama tidak bertemu, mari kita lihat bagaimana kabar keduanya. Oh ya ampun, apa Pak Phillips menyeruput spaghetti? Dia membuat kekacauan dan ibu kelihatan sangat malu. Kami segera bergegas masuk untuk menyelamatkan hari ini sebelum terlambat. Di penghujung malam ketika kami mengira hal terburuk telah berlalu, Pak Phillips berjalan keluar tanpa membukakan pintu untuk ibu. Membuatnya berayun kembali ke wajahnya. Astaga, setiap permulaan itu sulit kurasa. Selama beberapa hari berikutnya, Royce dan aku bekerja keras untuk menemukan cara menyelamatkan hubungan awal mereka. Dan sampai pada kesimpulan berikut. Bu, pergelangan kakiku terkilir saat latihan. Bisakah kamu menjemputku? Hai ayah, aku lupa dompetku di ruang latihan. Bisakah kamu mengambilkannya dalam perjalanan pulang? Kemudian kami menunggu sampai orang tua kami muncul dan masuk ke dalam untuk mengunci pintu dan bahkan mematikan lampu untuk efek dramatis. Aku langsung mendengar teriakan ibu yang ketakutan. Lalu ruangan menjadi sunyi. Aku yakin Pak Phillips telah menenangkannya. Kami menunggu beberapa menit sebelum memanggil penjaga keamanan untuk membuka pintu. Tapi berlawanan dengan ekspektasi kami, yang histeris adalah Pak Phillips, yang kini menangis terseduh-seduh di pelukan ibuku. Tunggu, apa? Ternyata Eros lupa kalau ayahnya yang selalu tidur dengan lampu menyala ternyata nyctophobia. Ini dia rencana B. Ini buruk, segalanya terus berjalan ke arah yang salah. Dan waktu terus berjalan karena ayah Royce harus segera berangkat untuk perjalanan bisnis lagi. Kami tidak bisa menerima kekalahan seperti ini. Pasti ada sesuatu yang ayahmu sangat kuasai, kan? Entahlah, dia pandai memperbaiki sesuatu. Aku tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya.
Saat ibu sedang mandi, aku menunggu rencanaku mulai berjalan. 3, 2, 1. El, bantu aku! Aku berlari ke arahnya dan melihat air keluar dari keran yang rusak. Setelah beberapa menit berjuang, aku menelpon rumah Royce untuk meminta bantuan, alias Pak Phillips. Begitu sampai, dia langsung masuk ke kamar mandi dan membantu ibu keluar dari kolam itu. Dia kelihatannya terlalu keren, sama seperti Superman. Sekarang waktunya keahliannya untuk angkat bicara. Benar saja, dia memperbaiki semuanya dalam sekejap, dan ibu bahkan mengundang mereka berdua untuk makan malam sebagai ucapan terima kasih. Bagus, saat makan malam Pak Phillips terus memuji masakan ibu. Harus diakui, kenyamanan ini mengingatkan pada masa lalu yang indah. Melihat keadaan meningkat di antara mereka, Royce dan aku dengan cepat minta diri untuk memberi mereka waktu sendiri. Ayahku benar. Aku lupa kapan kali terakhir kami duduk bersama, sebagai keluarga. Kemudian dia menceritakan orang tuanya bercerai beberapa tahun lalu. Dan karena pekerjaan ayahnya, mereka selalu pindah dari satu tempat ke tempat lain yang membuatnya sangat lelah. Melihat tatapan sedihnya membuatku merasa kasihan padanya. Aku hanya ingin memeluknya. Tunggu, omong kosong apa yang aku pikirkan? Aku menepis pemikiran aneh itu, dan kami ngobrol hingga larut malam. Keesokan harinya di sekolah, aku sedang bicara dengan Roy seperti biasa. Tiba-tiba percakapan kami terputus. Ya Tuhan, bukankah kamu orang baru? Bagaimana kamu bisa mengenalnya? Hah? Dari mana asal-usul Daisy? Dan apakah berteman dengan Royce adalah sesuatu yang aneh? Lalu dia berbisik kepadaku bahwa ketampanan Royce tidak luput dari perhatian siswi lain. Wah, gak heran kenapa aku terus merasa seperti kami diawasi setiap kali kami jalan-jalan di sekolah. Daisy kemudian menyela di antara kami dan berbicara dengan Royce tanpa henti, bahkan dalam perjalanan pulang. Padahal jelas rumahnya tidak searah dengan rumah kami. Menyebalkan sekali. Namun kabar baiknya sesampainya di rumah, ibu tampak berbunga-bunga. Dia bersenandung lagu cinta dan tidak mengomeliku sama sekali saat aku pergi latihan menari. Royce juga mengatakan bahwa suasana hati ayahnya juga sedang bagus. Percikan api asmara pasti berterbangan di antara mereka. Rencana kita akhirnya berhasil, kerja bagus. Hah? Apakah aku benar-benar akan menjadi saudara tirinya? Aku seharusnya senang dengan hasil ini, bukan? Tapi perasaan tidak enak apa ini? Suatu hari saat latihan, aku berjalan mendekati Daisy dan Royce dan langsung merasa canggung sehingga aku langsung terpojok. Kenapa aku bereaksi seperti itu melihat mereka begitu dekat? Mungkinkah aku jatuh cinta padanya? Ini tidak mungkin, kita akan menjadi keluarga, tidak mungkin ini terjadi. Setelah hari itu, aku berusaha menghindari Royce. Meskipun dia punya cewek baru, dia tetap menggangguku, tetapi aku menjaga jarak. Aku merenung saat jalan pulang, sampai aku mendengar ibu bicara di telepon saat aku memasuki rumah. Dan aku akan membuatkanmu pie pikan, sayang. Tunggu dulu, Royce dan ayahnya sama-sama alergi pikan. Jadi, dengan siapa dia bermesraan? Besoknya seperti biasa aku bilang ke ibu aku akan pergi latihan. Tapi sebenarnya aku berlama-lama di luar rumah untuk menguntit ibu. Aku melihatnya di sofa melakukan video call dengan pria aneh. Ya ampun, apakah ibuku benar-benar selingkuh dari ayah Royce? Bagaimana dia bisa? Masih dalam keterkejutan, aku dengan murung bergegas ke Graffiti Alley dan melihat Royce dan Daisy di sana. Mereka sepertinya sedang membicarakan sesuatu yang sangat serius. Jadi, kamu sudah tahu? Ya, sudah lama, tapi kita tidak bisa memaksakan cinta. Jadi, maksudmu menyerah saja dan bahagia melihat mereka bertemu orang lain? Oh tidak, jadi mereka tahu ibu sudah tidak setia pada Pak Phillips? Memalukan sekali. Tepat pada saat itu, Daisy melihatku, jadi aku lari dengan panik. Sepulang sekolah keesokan harinya, Daisy ingin bicara denganku secara pribadi. Namun ini bukan tentang apa yang terjadi kemarin. Bantu aku dan berhenti selalu berada di dekat Royce ya. Tapi Royce temanku, aku tidak bisa begitu hanya karena kamu bilang begitu. Jika kamu menyukainya, aku akan mendukung. Tiba-tiba Daisy terjatuh ke tanah. Aduh, kenapa kamu mendorongku? Hah? Apa yang dia lakukan? Tepat pada saat itu, Royce muncul dan dengan cemas memeriksanya. Oke, sekarang aku tahu apa yang terjadi. Maaf soal itu, izinkan aku membantumu. Saat dia hendak berdiri, aku mendorongnya. Sekarang kamu tahu seperti apa rasanya doronganku yang sebenarnya. Aku memperhatikan ekspresi kaget Royce, tapi aku pergi begitu saja. Sekarang karena aku tidak lagi tampak hebat di matanya, dia akan berhenti mendekatiku. Sayang, ada apa? Ada apa? Ini semua salahmu. Kalau kamu tidak selingkuh dari Pak Phillips, semuanya akan baik-baik saja. Maksudnya apa? Selingkuh pada siapa? Kemudian ibuku tertawa terbahak-bahak setelah aku memberitahunya. Ternyata mereka tidak pernah pacaran. Mereka berdua mengetahui rencana perjodohan kami sejak awal, tapi memutuskan untuk menjadi teman baik saja. Dan orang yang kulihat ibu melakukan video call adalah pacarnya. Tapi dia belum memperkenalkannya karena mereka baru saja mulai pacaran. Tapi kenapa menjebak kami?
Akhirnya aku punya kesempatan untuk menceritakan padanya bagaimana perasaanku sebenarnya karena dipaksa masuk ke dunia vintage dan tidak mampu mengejar kecintaanku pada tari jalanan. Ibu terdiam beberapa saat lalu berkata, "Wah, betapa bodohnya aku selama ini. Aku telah menginspirasi orang asing untuk mengejar mimpi mereka. Tapi aku malah menghentikan putriku sendiri untuk mengejar impiannya. Aku merasa jauh lebih baik setelah mencurahkan isi hatiku. Aku juga menyebutkan situasi Royce dengan ayahnya dan dia berjanji untuk membicarakannya dengannya. Tunggu, ini artinya? Bu, jadi kamu dan Pak Phillips cuma berteman bukan? Dengan cepat aku lari mencari Royce. Seolah diberi isyarat, bel pintu berbunyi dan itu adalah Daisy. Game apa yang dia mainkan sekarang? Jika dia di sini untuk main-main, datanglah padaku. Namun yang mengejutkan, Daisy malah meminta maaf. Maaf, aku hanya dibutakan oleh rasa cemburu. Dan sebenarnya tidak ada apapun yang terjadi antara aku dan Royce. Dia sebenarnya sudah menolakku pada hari kamu melihat kami di gang graffiti. Juga, dia memintaku untuk memberimu ini. Aku membuka kotaknya dan melihat gantungan kunci menggemaskan dengan tulisan "Aku cinta kamu" di atasnya. Ya ampun, apakah ini pengakuan cinta? Namun ada juga catatan berbunyi, "Aku akan pergi ke kota lain sampai kita berjumpa lagi." Tidak. Aku segera berlari ke rumahnya. Ya Tuhan, dia sudah berkemas. Tanpa pikir panjang, aku memeluknya dan mulai menangis. Jadi, kamu membaca pesanku? Ya. Dan apa menurutmu? Aku juga sama. Tapi kamu benar-benar akan pergi? Kemudian senyumannya berubah menjadi lucu dan dia mengakui bahwa dia cuma mengerjaiku. Ternyata dia akan pergi tapi hanya beberapa hari untuk mengikuti kompetisi dansa. Benarkah? Itu luar biasa. Tapi aku tidak bisa memaafkanmu karena sudah menipuku. Jadi, iya, meskipun kami tidak bisa menyatukan orang tua kami berdua sebenarnya menjadi pasangan. Jadi skema perjodohan kami tidak gagal total, ya kan? Kami bahkan dapat mengubah beberapa hal menjadi lebih baik. Misalnya, ibu berbicara dengan ayah Royce dan dia setuju untuk tidak pindah untuk sementara waktu agar putranya tetap menetap. Ibu juga berjanji untuk merawatnya ketika ayahnya sedang pergi untuk urusan bisnis. Sedangkan untuk keluarga kami, ibuku tidak lagi berusaha keras untuk bertingkah seolah-olah dia tidak hidup di tahun 2023. Dia sekarang terkadang memasukkan unsur-unsur modern ke dalam vlognya juga. Dan bahkan aku menjadi tamu tetap di salurannya. Hai Kacang, hari ini aku dan tunanganku membuat kue kelapa yang luar biasa ini. Bersama putriku dan pacarnya. Mereka adalah penari hip-hop. Lihat saluran mereka jika itu yang kalian suka. Itu benar-benar piyama kucing. Akhirnya hari pertama di akuarium. Dan menyatakan aku merasa gugup masih belum cukup. Tenang saja, kau bisa mengatasi ini. Kau Ariel, bukan Naira. Aku tegas, bersemangat dan... Oke, mari kita masuk ke karakter. Senyum cerah? Sudah. Sikap ramah? Sudah. Aksen bicara Ariel? Sudah. Aku putri duyung yang mempesona. Aku bahkan izinkan anak-anak kecil menempel stiker mereka di ekorku sambil kujawab banyak sekali pertanyaan tentang Atlantik dan Pangeran Eric. Pengunjung terakhir adalah gadis kecil baik hati yang memberiku sekotak alat makan yang bisa dikoleksi sebagai hadiah. Oh astaga, sisir yang sangat cantik, tapi ini tampak langka. Apa kau yakin penjagamu akan setuju dengan hal ini? Tentu saja. Kakakku selalu berkata iya padaku. Gadis kecil itu memberi tanda seseorang di kerumunan untuk datang. Dan itu, Arsen? Cowok tertampan di sekolah? Naira? Oh Tuhan, peranmu sebagai Ariel sangat pas. Aku tak tahu ada sisi ini darimu. Apa yang kau bicarakan? Aku tak tahu siapa Naira ini. Merasa panik muncul di diriku, kuangkat kostum ekorku dan lari dengan dua kakiku. Saat semua anak menatap kaget. Aku tak pernah ingin mengecewakan anak-anak itu, tapi... Aku sangat naksir Arsen, dan tak pernah aku mengira dia akan ada di sini dan melihatku seperti ini. Di sekolah aku ini pecundang, bukan siapa-siapa. Namun, ketika aku berakting, aku merasa tak terlihat. Paling tidak, aku merasa begitu sampai sisi malu dan introvertku menghalangi impianku untuk tampil. Hari itu, mentor klub drama kami umumkan drama sekolah kami tahun ini adalah Legally Blonde. Aku suka sekali film itu, sampai aku hafal semua dialognya. Aku tak bisa biarkan kesempatan ini terlewatkan, jadi saat mentor tanya siapa yang mau peran utama, sebagai Elle Woods, ku beranikan diri dan angkat tangan. Seisi kelas jadi hening, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Oh, ku mohon, bagaimana mungkin pecundang sepertimu perankan Elle Woods yang glamor? Parahnya lagi, mentor setuju dengannya dan mengatakan aku mungkin lebih cocok untuk peran wanita perias kuku. Lalu dia katakan peran itu sebaiknya untuk orang yang ramah dan berpengaruh, seperti Eliza. Apa? Eliza punya rentang emosi setara 1 sendok teh. Harus ku dapatkan peran ini. Jadi ku tunggu hingga pertemuan selesai, lalu bicara dengan mentor secara pribadi. Maaf, peran Elu tidak untuk yang demam panggung.
Naira, akan kupertimbangkan kau untuk peran itu, tapi hanya jika kau bisa buktikan padaku kalau kau bisa lakukan ini tanpa rasa takut menguasaimu. Jadi berusahalah berlatih dengan keluar ke publik dan berinteraksi dengan orang asing. Biasakan dirimu sendiri nyaman di depan kerumunan. Bisa kau lakukan itu? Dengan tekad kuat, aku langsung mencari pengalaman bersosialisasi, dan itulah kenapa aku melamar pekerjaan ini di akuarium. Tapi aku tak pernah mengira ada teman di kelas yang akan muncul, apalagi Arsen. Dia bahkan menyusulku saat di sekolah hari berikutnya, bersikeras kalau dia melihatku di akuarium. Dan tipikalku, karena gelisah dan malu, aku berseru. Mungkin kau salah mengira aku dengan saudara kembarku, Cora." "Oh, kalau begitu, bisa ku minta nomornya atau bisakah kau aturkan untuk pergi kencan dengannya?" Cara dia bersinar dengan penuh percaya diri sungguh mengagumkan. Wah, aku tak menyangka dia begitu menyukai aktingku. Sungguh ironis. Tunggu, bagaimana kalau aku terus perankan Cora dan pergi kencan dengannya? Aku bisa melatih aktingku jadi cewek yang luar biasa ramah ini sembari habiskan waktu bersamanya. Menggiurkan, ya kan? Oke, tunggu di kafe buku dekat sekolah hari Minggu jam 3 sore. Aku akan beritahu Cora soal ini. Aku sudah mempersiapkan untuk kencan ini sepanjang pekan. Setelah melihat banyak tutorial di YouTube, aku akhirnya bisa memadukan tampilan yang berani ini. Yang perlu dilakukan hanya memasang tampilan percaya diri Cora untuk mencocokkannya. Jadi aku berlenggak-lenggok ala Bella Hadid masuk ke kafe. Melewati para pengunjung yang melongo dan menghampiri tempat duduk Arsen dan menyelanya yang sedang membaca. Hai, apa itu buku Rick Riordan? Ya, Heroes of Olympus. Apa kau juga penggemar Riordan? Apa kau bercanda? Aku sudah baca semua karyanya. Iya, memecah ketegangan berhasil. Kami terhubung melalui kecintaan kami pada novel fantasi dan hal-hal kutu buku lainnya. Aku tak ingin kencan ini berakhir, jadi ku ajak dia ikut ke tempat rahasiaku. Aku menutup matanya hingga kami sampai sana. Jadi cowok yang manis, dia menurut saja. Meskipun dia tampak tak yakin akan apa yang terjadi. Saat ku nyalakan lampu dan terlihat arena es, wajahnya berbinar. Kemudian salju turun. Aku merasa seperti adegan dalam film Frozen. Lalu kami menuju arena es tersebut dan Arsen langsung terjatuh di pantatnya. Berhentilah tertawa, ini pertama kalinya bagiku, oke? Oh, Arsen yang malu sangat tampan. Aku menuntunnya berkeliling arena dan mengajarinya gerakan. Saat aku menatapnya, kulihat dia balas menatapku dengan senyum lebar di wajahnya. Lalu tiba-tiba dia menarikku, dan aku jatuh tepat di pelukannya. Wajah kami begitu dekat dan aku bersumpah kami hampir ciuman. Karena gugup aku mendorongnya menjauh dan dia hilang keseimbangan lalu jatuh tersungkur di es. Tapi dia langsung lompat berdiri dan meluncur mengejarku. "Oh, jangan sampai aku menangkapmu. Kalau tidak, kita lihat saja usahamu." Kemarin rasanya seperti mimpi. Kami berkirim pesan tanpa henti, terus hingga kelas terakhir di hari itu, olahraga. Mataku masih terpaku ke ponselku saat ada bola terbang menghantam lututku. Itu dari Eliza. Tepat setelahnya, satu bola lagi datang dan menjatuhkan kacamataku. Aku melindungi diri dengan tanganku dan berharap akan segera usai dan herannya memang benar. Hanya saja Arsen berdiri di depanku, menghadang semua bola itu. "Arsen, apa yang kau lakukan di sana? Kami hanya main-main." "Main-main? Apa kau tak lihat kau sedang menyakitinya?" Lalu Arsen berbalik padaku dan bertanya apa aku baik-baik saja. Apa mungkin dia? Apa dia menyadari akulah cewek yang diajak kencan? Terima kasih sudah membantuku. Kau ini temanku dan juga adik Cora, jadi aku harus menjagamu, ya kan? Oh, dia tak mengenaliku. Itu artinya aktingku luar biasa, ya kan? Lalu kenapa aku merasa sangat tak nyaman soal itu? Meski merasa tak nyaman dengan situasi ini, aku juga terlalu suka Arsen hingga tak bisa menghentikannya. Jadi aku terus pura-pura jadi Cora. Dia bersikap sangat mesra saat kami kencan, dan itu membuat hatiku meleleh. Tapi di sekolah, dia cuma melihatku sebagai adik Cora yang kikuk dan tak berdaya. Dia terus saja membicarakannya dan menatap kosong seolah-olah ada imajinasi Cora di sana. Aku mulai merasa terganggu karena Arsen hanya suka karakter percaya diri, seru dan spontan yang kuciptakan. Bukan Naira yang pemalu. Tapi aku tak bisa menyalahkannya, bahkan aku sendiri tak menganggapku bisa disayang. Mungkin itulah kenapa ibuku meninggalkanku dan tak mau repot-repot menulis surat atau menelpon. Aku tak bisa lagi melakukan ini. Aku tak bisa memberi Arsen harapan palsu dari karakter yang tak nyata. Jadi ku tulis surat ke Arsen memberitahunya kalau Cora akan pergi belajar ke luar negeri selama 3 tahun. Dan hubungan ini tak akan berhasil. Arsen terus mengirim pesan tanpa henti dan bahkan datang ke rumahku untuk mencari Cora. Dan menangis saat ku katakan padanya dia sudah pergi.
Aku merasa sangat tak enak, tapi itu satu-satunya cara untuknya berhenti membayangkan Cora. Seiring waktu, rasa sakitnya akan memudar, ya kan? Sejak hari itu, Arsen selalu mencariku di sekolah dan secara konsisten bertanya tentangnya. Ini tak luput dari perhatian Eliza, yang jelas jadi iri. Waktu makan siang datang dan Eliza bersama dengan pengikutnya tiba-tiba mendatangiku. Kenapa begitu kesepian? Apa Arsen sudah mencampakkanmu? Ku coba mengacuhkannya dan memakan makan siangku, tapi dia tak tinggalkan aku sendiri. Baiklah kalau begitu, akan kubantu kau. Arsen, hai, apa kau tahu kalau Naira di sini sangat terobsesi denganmu? Dia bahkan akui kalau dia suka mengikutimu kemana-mana seperti penguntit. Seram sekali. Hah? Ngomong apa cewek ini? Sekarang semua orang menatapku, menghakimiku atas sesuatu yang bahkan tak benar. Aku muak dengan Naira menjadi pecundang. Andai saja. Ya, andai kepribadian Cora membantuku membela diri. Diamlah! Aku dan Arsen memang berteman, memangnya kenapa? Kenapa kau harus mengarang sesuatu tentangku? Itu karena kau iri denganku? Apa? Aku? Iri denganmu? Kau suka Arsen, ya kan? Aku kasihan padamu. Sungguh, apa kau akan ganggu semua orang yang dia ajak bicara? Menyedihkan sekali. Begitulah, orang-orang berkomentar tak enak ke Eliza. Dia tak bisa apa-apa kecuali kabur merasa malu. Sementara aku tiba-tiba menerima pujian karena membela diri melawan penindas di sekolah. Orang-orang suka aku seperti ini. Jadi mungkin ini waktu yang baik untuk mengubah penampilanku. Keesokan harinya di sekolah aku mulai dandan dengan tegas dan memakai lensa kontak dan bukan kacamata kutu buku. Teman sekelasku sepertinya menyukai tampilan baruku. Mentor klub dramaku juga mengubah sikapnya terhadapku. Aku bahkan mendaftar OSIS dan popularitasku meningkat, dan begitu juga lingkaran pertemananku. Dunia terbuka padaku, tapi anehnya berada di sekeliling orang sepanjang waktu rasanya tak nyaman dan melelahkan. Aku bahkan tak bisa benar-benar bicara dengan salah satu dari mereka karena kami bahkan tak dekat, jadi aku merasa tersisih. Saat tiba waktunya lelang kencan amal, jadi anggota komite dewan artinya aku ditunjuk sebagai lajang. Itu artinya semua orang yang ikut acara ini akan bertaruh untuk mengajakku kencan. Dan uang tadi akan masuk ke dana sekolah untuk membangun kafe yang baru. Itulah bagaimana aku berakhir di sini, di atas panggung lelang. Kucoba sebaik mungkin bersikap santai untuk kumpulkan uang sebanyak mungkin. Para cowok terus menyorakiku, berusaha tunjukkan pesona mereka, dan kucoba balas menggoda dan mengedip ke mereka. Begitu lelang dimulai, kekacauan pun muncul karena orang-orang terus menaikkan nomor papan mereka. 40, 60, 80. Tiba-tiba aku tersadar bahwa aku tak ingin pergi kencan dengan salah satu dari para cowok ini. Aku tak kenal mereka. Sesaat kemudian, Arsen berteriak dari belakang. 500. 500 terhitung sekali, 2 kali, dan terjual. Arsen melompat ke atas panggung, meraih tanganku dan menarikku keluar dari sana. Dia menuntunku ke taman lalu mulai menanyakan padaku banyak sekali pertanyaan. Ada apa denganmu akhir-akhir ini? Seolah kau ini orang lain? Tidak mungkin, aku ini Naira yang sama. Katakan padaku kebenarannya, apa kau ini Cora? Kau bertukar tempat dengan adikmu untuk melindunginya, ya kan? Oh Cora, aku sangat merindukanmu. Bahkan setelah sekian lama, dia masih jatuh cinta dengan Cora? Bahkan sekarang saat aku mengubah diriku sendiri, dia masih tetap tak melihatku sebagai Naira? Arsen, aku tak bisa. Lalu aku hanya kabur dari sana. Setelah semalaman menangis hingga tertidur, aku kembali ke sekolah. Mendapati diriku dipanggil ke ruang kepala sekolah dengan Eliza yang menyeringai. Di sana dia tunjukkan ke kepala sekolah video rekaman percakapanku dengan Arsen kemarin malam. Yang jadi bukti bahwa seseorang telah menggantikanku di sekolah. Jika ini benar, aku bisa dikeluarkan. Oh, tidak. Panik, aku mengarang kebohongan bahwa aku mengidap bipolar dan kadang aku berubah pesona lain dan berakting. Kepala sekolah tampak bingung, tapi dia bersikeras aku harus temui terapis sekolah. Aku tak punya pilihan kecuali setuju. Dan sebenarnya itu sungguh baik bagiku. Lewat pembicaraan dengan terapis, aku akhirnya bisa terbuka tentang masa laluku. Sejak aku masih kecil, aku selalu sangat pemalu. Kukira itu sebab ibu meninggalkan aku saat ia berpisah dari ayah dan pindah. Dia bahkan tak menghubungiku sama sekali. Aku tahu kutu buku kekanakan sepertiku tak akan pernah jadi orang yang bisa diajak bicara. Syukurlah ayahku datang menjemputku setelah itu. Membayangkan menghadapi teman-temanku di bus membuatku mual. Apa kau sungguh sedih karena tak ada ibu di sisimu? Aku hanya tak tahu kenapa ia meninggalkanku tanpa sepatah kata pun. Apa aku ini pecundang di matanya? Sayang, dengar, ibumu mencintaimu. Dan alasan kau tak menerima surat apapun darinya adalah karena
Kusembunyikan itu semua darimu. Apa? Kenapa ayah lakukan itu? Karena aku sangat terluka setelah ibumu pergi, sampai kupikir akan lebih baik jika aku dan kau bisa melupakan segala tentangnya. Aku minta maaf. Apa ayah tak tahu betapa buruk yang kurasakan tentang diriku sendiri selama bertahun-tahun hanya karena keegoisan ayah? Aku segera lari masuk ke rumah. Aku tak bisa melihat ayah sekarang, dan malah melihat ibu dan Cora duduk di ruang tamu. Mereka berdua bergegas mendatangiku dan memelukku. Iya, karakter Cora tak sepenuhnya buatan. Malah itu berdasarkan saudara kembarku yang asli. Sosok kecil diriku yang berusia 5 tahun selalu menempel di samping Cora, bersembunyi di balik bajunya saat dia dengan tegas membelaku melawan semua yang berani menggangguku. Aku selalu mengaguminya. Ternyata saat ayah dapat telepon dari sekolah, ayah menyadari tindakannya telah menyebabkan penderitaanku. Jadi ia kerahkan semua kemampuannya untuk menghubungi ibu dan membawanya dan Cora dari LA ke sini. Ibu terus minta maaf padaku, mengatakan ia selalu menyesal karena meninggalkanku. Melihat mereka semua menangis seperti itu, hatiku rasanya sakit. Tapi di saat yang sama merasakan kehangatan. Setelah sekian lama, perseteruan keluargaku akhirnya selesai. Tepat di saat itu, bel pintu berbunyi. Itu Arsen. Naira, apa itu pacarmu? Apa? Aku langsung menariknya pergi dan kali ini aku mengakui semua kebenaran kepadanya. Kukatakan padanya bagaimana aku bohong soal gadis di akuarium itu, Cora. Karena aku tak mengira dia akan menyukai aku yang asli karena aku tak percaya diri. Tapi perasaanku padanya nyata, itulah kenapa ku coba begitu keras untuk mendekatinya. Tapi kupikir setelah ia tahu kebenarannya ini akan berakhir, jadi aku pergi saja. Akhirnya aku kembali. Aku di LA selama libur musim dingin, habiskan banyak waktu dengan ibu dan Cora, dan untuk temukan jati diriku. Aku sadar introvert bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Aku jeli dan hal ini akan sangat membantu minat aktingku, bukan begitu? Semester ini akan kucoba membuat mentor klub dramaku terkesan. Tak ada cowok yang akan menggangguku lagi. Dan itulah saat kulihat Arsen melambai padaku dengan buket bunga besar di tangannya. Arsen, kau sedang apa di sini? Kukira kau masih marah padaku. Iya, aku banyak memikirkannya. Dan jujur yang terjadi di antara kita jadi rumit. Jadi aku ingin lebih mengenalmu lagi. Hanya saja kali ini bisakah kau jadi dirimu yang sesungguhnya? Karena aku sangat ingin mengenal Naira. Bagaimana? Ya, aku suka itu. Hey guys, prajurit Davis di sini. Yap, Taylor Davis, cewek yang diam-diam menyamar sendiri sebagai saudara kembarnya untuk mengikuti sekolah militer khusus laki-laki. Di cerita yang lalu, aku harus menghadapi berbagai tantangan. Namun dengan adanya Tom dan Henry, dua sahabatku di sisiku, membuat semuanya jauh lebih mudah. Tapi tetap saja ada masalah yang dua rekanku ini tak bisa bantu. Seperti situasi saat ini yang melibatkan Alice yang tahu tentang identitas asliku. Bukannya aku tertarik dengan masalahmu. Tapi aku harus temukan adikku Jacob. Jadi mari kita buat kesepakatan. Aku akan jaga rahasiamu kalau kau bantu aku menemukannya. Apa? Bagaimana bisa kutemukan laki-laki yang bahkan aku tak kenal? Tapi yang mengejutkanku, Alice kemudian dengan jujur menceritakan kisahnya. Ternyata dia masuk ke sekolah ini untuk dua alasan. Untuk menghukum mereka yang mengganggu Jacob dan temukan petunjuk tentang hilangnya dia. Sementara aku secara kebetulan bertemu dengan Jacob ini di luar sekolah dan menemukan tanda pengenalnya. Jadi aku satu-satunya petunjuk yang dia punya. Tapi bisakah aku percaya dengan cowok ini? Maksudku, lihat yang baru saja dia perbuat pada Eric. Jika kau tak mau melakukannya, maka aku bisa pergi ke kantor kepala sekolah. Oke, terus apa? Kutemukan tanda pengenal itu saat kami menyelinap ke sekolah putri setempat. Itu saja yang ku tahu. Jika kau bocorkan rahasiaku, maka aku juga tak akan biarkan kau temukan adikmu dengan tenang. Jadi sebaiknya kau tahu jalan untuk membawaku ke sekolah itu. Aku akan cari waktu untuk beraksi dan kau berusahalah sebisa mungkin tak ketahuan. Esok paginya aku sedang berjalan menuju kelas seperti biasa saat lewati sekumpulan cowok sedang bisik-bisik sesuatu tentang aku. Hah? Tunggu, apa Alice mengungkap identitasku ke semua orang? Dasar penipu. Aku lari mencarinya, tapi tak sengaja menabrak cowok bernama Finley ini. Aku membantunya berdiri saat bisik-bisik di sekitar kami jadi makin keras. Kurasa kau adalah salah satu tersangka yang diduga juga. Finley kemudian memberitahuku kalau kemarin seseorang menemukan sebuah kotak yang kelihatan seperti sebungkus permen di kamar mandi. Tapi di dalamnya adalah setumpuk tempon. Jadi sekarang para murid mengira bahwa entah ada orang mesum di kampus atau salah satu dari kita diam-diam ternyata perempuan. Dan menurut mereka, semua yang tak pernah ikut mandi bersama itu mencurigakan. Oh tidak, bagaimana kalau mereka tahu tempon itu adalah milikku? Guys, waspada cewek seksi. Semua orang langsung lupa tentangku dan berkerumun kepadanya. Kabar yang beredar di kampus adalah bahwa petugas inspeksi akan tinggal di sini selama beberapa bulan. Dan dia membawa serta putrinya yang cantik, Ivy, bersamanya. Orang-orang bilang dia terlihat seperti peri dengan aura halus.
Sesaat kemudian Inspektur, Ivy dan rombongannya masuk ke aula. Kulihat mereka semua berliur melihatnya. Yang benar saja. Semua orang pasti mengira mereka tak pernah melihat cewek sebelumnya. Dia berjalan melewati cowok-cowok konyol ini dengan senyum puas. Tapi begitu dia melihatku di sana tak gentar, dia terpaku di tempat dan menatap langsung ke arahku. Apa? Apa aku seharusnya juga perlihatkan wajah terpesona? Ayah, aku perlu seseorang untuk mengajakku keliling sekolah. Bisakah aku mengajaknya? Apa? Kenapa aku? Aku bahkan tak berkata apapun saat kepala sekolah sudah mengiyakan. Ayo, kita pergi. Oh, kau sangat berotot. Ih, jijik. Kemudian dia mengusir Henry dan Tom keluar dari ruang hiburan, hanya karena dia ingin habiskan waktu sendirian denganku. Di lain waktu, saat kami hendak lakukan tugas bersih-bersih, Ivy muncul entah dari mana dan minta aku jalan dengannya. Dia bahkan menghentikan dua cowok lewat dan mengerlingkan bulu matanya seperti biasa untuk merayu mereka lakukan tugas bersih-bersihku. Ivy, kuhargai bantuanmu, tapi kami semua juga punya tugas untuk dilakukan. Ini tak adil untuk yang lainnya. Apa kau tak paham, Jack? Kulakukan ini semua karena aku ingin dekat denganmu. Aku menyukaimu. Aku, eh, eh, kurasa kau lebih pantas untuk orang lain. Kemudian aku pergi dari sana, meninggalkan semua yang di belakang terpaku atas penolakanku yang kasar. Selama beberapa hari berikutnya, Ivy sangat marah dan menatapku seolah dia ingin mencabik-cabikku. Dan bisikan-bisikan itu mulai beredar lagi. Mereka bilang kalau menolak cewek secantik Ivy itu artinya aku pasti tak tertarik dengan perempuan. Dan bahkan lebih buruk, mungkin aku sendiri perempuan. Dan akulah yang menjatuhkan tempen di kamar mandi. Astaga, ini buruk. Malam itu seperti biasanya, aku baru saja keluar dari kamar mandi umum setelah mandi tengah malam. Saat tiba-tiba ada yang menarikku ke dalam ruang peralatan. Itu Alice. Ada apa ini? Sesaat kemudian, jejak langkah terdengar dari lorong. Kutahan nafasku saat dengan cemas kutunggu mereka lewat. Phew, nyaris saja. Ternyata, sore itu, Alice dengan para petugas membahas pengetatan keamanan. Terutama area kamar mandi bersama di malam hari. Jadi dia menunggu di luar dan menyembunyikan aku tepat waktu. Dia sudah menyelamatkanku. Kami berusaha menyelinap lewat gedung baru dekat dengan asrama kami. Tapi sayangnya kami berpapasan dengan Ivy. Apa yang kau lakukan di sini? Berusaha menyelinap? Hah? Petugas? Ini tak seperti yang kau kira. Jack kesini untuk mengungkapkan perasaannya padamu, ya kan? Jack? Oh, ya, aku rasa aku suka padamu. Oh ya? Lalu kenapa kau menolakku kapan hari? Dia hanya merasa sangat tak nyaman. Maksudku, kau cukup menarik perhatian dengan ayahmu yang berpangkat tinggi sementara dia hanya seorang prajurit. Tapi dia tak bisa mengabaikan perasaannya padamu lebih lama lagi. Lebay. Tapi itu berhasil karena Ivy tampak sangat terharu dan menerjang ke depan untuk memelukku. Kalau begitu, kurasa kami resmi pacaran. Dan seperti yang Alice rencanakan, rumor soal aku adalah perempuan tergantikan dengan tatapan iri. Sekarang Ivy mengikutiku di setiap kelas, setiap istirahat, aku hampir tak punya waktu untuk sendiri. Pelatihan tempur taktis ini adalah satu-satunya kesempatanku untuk menjauh darinya. Kami harus pergi ke gudang ini untuk berlatih menyelamatkan tawanan manikin. Aku fokus pada misi, tapi masih tertangkap oleh musuh. Tunggu, itu Alice. Dia tampak gelisah dan mengatakan padaku kami harus pergi di Jumat sore. Saat kami sedang diskusi bagaimana cara menyelinap dari sekolah, kenapa kalian perlu bertemu? Jantung kami hampir saja copot. Ivy! Kenapa kau mengendap-endap ke arah kami? Apa yang kau dengar? Kau baru saja mengajak cowokku keluar. Oh, aku paham apa yang terjadi di sini. Kau suka dengan Jack, ya kan? Anehnya, Alice tampak tersipu. Dia berkeringat dan bergumam tak jelas. Apa dia begitu takut dengan Ivy? Tiba-tiba, Ivy mencengkram kerahku, berusaha untuk menciumku. Panik, kudorong wajah bebeknya menjauh. Tepat waktu, sirine berbunyi, menandakan bahwa pelatihan telah berakhir, jadi aku lari keluar dari sana. Untuk menghindari Ivy, rencana berubah ke Jumat pagi. Aku harus pura-pura terluka supaya bisa keluar kelas. Aku dan Alice bertemu di pintu belakang, lompat naik ke truk pengiriman susu, dan membiarkannya membawa kami ke sekolah putri setempat. Saat kami tiba, kuantar dia ke pintu masuk sekolah di mana kutemukan tanda pengenal Jacob. Kami bicara ke beberapa murid, tapi tak ada yang tahu siapa Jacob. Dan orang-orang mulai memandang kami seolah kami ini orang aneh. Kami hampir saja putus asa ketika wanita ini mendatangi kami. Kenapa kalian mencari Jacob? Kau terlihat persis dengannya. Ternyata dia Bu Walker, seorang guru di sini. Dan dia kenal Jacob. Suaminya menemukannya linglung dan terluka di tepi hutan dan membawanya masuk. Kesehatannya berangsur membaik seiring waktu, tapi tidak dengan kebahagiaannya. Jadi saat prom tiba, Bu Walker menyuruh Jacob untuk pergi dan menikmati malam itu, berharap dia akan merasa lebih baik.
Tapi dia kembali lebih awal dan hanya pedulikan tanda pengenal yang diambilnya dari orang bernama Jack Davis. Karena itu juga nama Ratu Drake kesukaan Jacob yang tampil di teater besar. Kejadian ini memberi Jacob dorongan untuk bertindak. Dia selalu ingin hidup dengan jati dirinya, tapi telah tersesat di tengah jalan. Jadi dia putuskan untuk menemukan Jack Davis, panutan yang mungkin jadi satu-satunya orang yang bisa membantunya sekarang. Dia telah berpisah dengan keluarga Walkers untuk melakukan pencarian jati diri belum lama ini. Di perjalanan kembali, aku dan Alice terus diam. Aku tak menyangka kalau Jacob kenal saudara kembarku. Apa sebaiknya aku katakan kalau aku mungkin tahu kemana Jacob pergi? Tapi tak bisa aku bawa ke rumah begitu saja untuk temukan adiknya karena orang tuaku tak tahu aku menyamar jadi Jack dan bergabung dengan sekolah militer khusus laki-laki ini. Jika mereka sampai tahu soal ini, kuucapkan selamat tinggal pada impianku jadi tentara. Saat truk berhenti, aku turun dan hendak kembali ke asrama. Saat Alice menarik tanganku. Kau tahu itu Jack, ya kan? Apa dia saudara kembarmu? Jika itu benar, maka tolong beritahu aku di mana dia. Aku minta maaf, aku tak bisa. Aku ada PR. Kemudian aku meninggalkannya saat dia memanggil-manggilku. Hari berikutnya, ku coba menghindari Alice, tapi dia berada di depanku. Dia putus asa, tapi aku hanya menggelengkan kepalaku. Kau penipu yang egois. Tepat di saat itu, Tom berlari menghalangi antara aku dan Alice, sementara Henry membelaku. Apa? Kau ingin jadi Eric selanjutnya? Pergilah, dasar brengsek. Oh tidak, ku coba jelaskan pada mereka kalau Alice tak bermaksud menyakiti. Tapi mereka tak mendengarkan dan hanya menarikku menjauh darinya. Aku merasa sangat tak enak. Sepanjang hari itu, aku terus memikirkan tentang apa yang terjadi. Alice benar, aku ini egois. Dia mungkin tak akan pernah melihat adiknya lagi karena aku. Aku harus pergi membantunya. Tapi saat aku sampai di kamarnya, teman sekamarnya bilang dia sudah ambil cuti tahunannya untuk pergi mencari adiknya. Oh tidak, dia pasti sudah tahu alamat rumahku entah bagaimana. Aku harus pulang, tapi bagaimana cara keluar dari sekolah? Ini bukan hari pengiriman susu. Aku sedang berpikir, Tom dan Henry mendatangiku, menanyakan kenapa aku bersikap sangat aneh. Ini dia, kurasa sebaiknya aku tak bohong lagi ke mereka. Guys, ada yang ingin kusampaikan pada kalian. Aku sebenarnya perempuan. Kemudian kuceritakan ke mereka kenapa aku masuk ke sini sejak awal, bagaimana aku terjerat dengan Alice, dan sekarang dia pergi untuk cari rumahku karena adiknya mungkin berada di sana. Aku menunggu mereka marah, tapi sebaliknya mereka tersenyum lembut padaku. Itu rahasia yang cukup besar untuk ditanggung. Perempuan atau laki-laki ini tak mengubah apapun. Kau tetap teman kami. Mereka tidak marah padaku. Aku merasa begitu lega mengetahui bahwa aku tak perlu menyembunyikan apapun lagi dari mereka. Sekarang aku hanya perlu mencari cara untuk pulang. Kami bisa atas ini, pergilah dan tunggu dekat gerbang belakang. Dan kulakukan itu, tepat pada saat alarm kebakaran menyala, dan semua petugas gerbang yang berjaga lari ke arah sana. Beberapa detik kemudian, gerbang belakang tiba-tiba terbuka dan CCTV-nya mati, dan aku lewat saja dengan mudah. Untungnya, aku tiba ke rumah sebelum Alice. Jantungku berdetak kencang saat ku ketuk pintu rumah, lalu ibu dan ayah membukanya. Tak perlu dikatakan, melihat putrinya berdandan seperti prajurit laki-laki sangat membuat syok. Aku segera jelaskan ke mereka bagaimana aku diam-diam mengambil posisi Jack, dan wajah mereka makin merah padam. Teganya kau bohongi kami lalu secara ilegal masuk ke sekolah militer khusus laki-laki. Apa yang kau pikirkan? Tepat pada saat itu, Jack, kembaranku bergegas menuruni tangga. Dia langsung paham apa yang sedang terjadi dan membelaku. Ibu, ayah, ini adalah impian Taylor sejak dia masih kecil. Ini berbahaya kalau kau sampai ketahuan. Kau bisa dikirim ke lembaga pemasyarakatan remaja. Kemasi tasmu dan keluar dari sekolah itu sekarang. Di momen yang mencekam itu, Alice masuk. Jacob, apa kau di sini? Di mana kau sembunyi dariku? Aku berusaha menenangkannya tapi tak berguna. Seluruh kejadiannya kacau balau. Lalu tiba-tiba dia terdiam mematung, menatap ke arah tangga. Hah? Ada orang lain di sini. Seseorang berambut panjang halus, wajah dengan riasan cantik dan gaun yang sangat cantik. Itu adalah Jacob. Dia minta maaf ke orang tuaku atas perilaku kakaknya. Lalu kami semua duduk saat dia cerita bahwa sejak masih kecil, dia tertarik dengan hal yang berbau feminin. Jadi dia dulu sering menyelinap ke lemari ibunya dan memakai pakaian serta make-upnya. Pernah sekali orang tuanya memergokinya dan mereka sangat khawatir tentang perilaku menyimpangnya. Mereka memaksanya masuk sekolah militer dengan harapan membuatnya kembali lurus. Tapi tentu saja dia tak cocok di sana dan merasa muak diejek oleh Eric. Jadi saat dia melihat ada kesempatan untuk kabur tanpa ragu dia melakukannya. Memutus semua ikatan dengan sekolah dan juga keluarganya. Untung keluarga Walker menemukannya di hutan dan merawatnya dengan sangat baik. Tetap saja itu belum cukup. Dia perlu temukan jati diri. Jadi dia datang ke Jack.
Kumohon padamu, jangan membawaku pulang ke rumah lagi. Aku tak tahan dengan tatapan kecewa di wajah ibu dan ayah. Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri. Aku tahu itu sulit, tapi kau harus pulang dan hadapi orang tuamu. Setelah mereka tahu perasaanmu, mereka akan mengerti. Ibu, ayah, aku minta maaf karena ceroboh. Tapi jadi tentara adalah impianku. Kumohon berilah aku kesempatan. Aku tak bisa membiarkanmu melakukannya. Tapi kau masih punya waktu sampai akhir semester sebelum mengemasi barangmu dan mengucapkan selamat tinggal. Itu saja. Sesaat kemudian ku dengar langkah kaki dari luar. Itu Ivy? Apa yang dia lakukan di sini? Kau menipuku. Aku sudah tahu kalau ada yang aneh di antara kau dan Alice. Tapi kau adalah perempuan? Untung bagiku aku sudah rekam semua rahasiamu di sini. Mari kita lihat bagaimana ayah akan menghukummu, penipu. Ini buruk. Aku dan Alice masuk ke mobilnya dan berkendara balik ke sekolah secepatnya. Tapi kami datang kembali di situasi yang tak terduga. Kepala sekolah alias ayah Eric sudah mengemasi barang-barangnya. Dan ada seorang wanita asing dengan tatapan tajam duduk di mejanya. Tunggu, apa ini artinya kami punya kepala sekolah yang baru? Ya, ternyata tugas inspeksi yang datang ke sekolah untuk menyelidiki kepala sekolah kami atas tuduhan dia membiarkan perlakuan buruk dilakukan putranya terhadap siswa lain. Dan itu tak lain adalah Alice di sini yang sudah mengumpulkan bukti-bukti untuk membantunya. Lalu bagaimana denganku? Ya, sebagai imbalan atas bantuan Alice, petugas memutuskan membiarkanku tinggal dan belajar di sini. Nyatanya, kepala sekolah yang baru bahkan punya rencana lain. Akhirnya ini akhir semester. Dan apa kalian tahu? Sekolah kami sekarang resmi menerima murid perempuan. Yang artinya aku sah jadi murid perempuan pertama di sekolah. Aku sangat bersyukur atas kepala sekolah yang baru. Sementara aku, Henry, dan Tom masih jadi kawan terbaik. Tentu saja, tak ada yang bisa menghalangi kami. Dan tentu saja orang tuaku tak masalah aku tetap tinggal karena aku tak harus menutupi identitasku lagi. Soal Jacob, dia nyatanya mendengar saran Jack dan pulang untuk bicara dengan orang tuanya. Mereka sangat terkejut melihatnya seperti itu. Tapi setelah dia curahkan isi hatinya ke mereka, mereka putuskan pelan-pelan menerima dirinya yang sebenarnya. Sedangkan kakaknya, Alice, kami jalani banyak hal bersama dan sekarang jadi sahabat. Mungkin ada getar rasa di antara kami. Tapi aku tak tahu, kita lihat saja nanti. Wah, ini merupakan hari sibuk di salon. Apa bisa dikata, ini berkat bakat terbaikku dalam tata rambut. Tada! Apa yang kau lakukan pada rambutku? Warna pirang platinum adalah tren saat ini, Nyonya. Aku minta warna coklat. Bagaimana mungkin aku ke sekolah dengan tampilan seperti ini? Dia tak punya bakat kecantikan. Tapi... Oh tidak, mesin bodoh ini. Paling tidak ini tak benar-benar hangus. Apa kau ketiduran saat menggunting rambutku? Kembalikan uang kami sekarang. Uang? Aku baru kerja di sini seminggu. Bagaimana caraku mengganti uang mereka? Minta orang tuaku? Tak mungkin. Aku, Olivia yang cantik, telah nyatakan depan mereka kalau aku benci sekolah. Dan akan kubangun karirku sendiri pada dunia tata rambut. Bukan dengan buku-buku yang membosankan. Jadi, kutinggalkan kampung halamanku dan dapat pekerjaan di salon mewah ini di kota besar. Aku ingin buktikan ke orang tuaku kalau aku benar-benar bisa hasilkan uang dengan bakatku. Tapi sekarang bosku akan mengamuk padaku. Sayang, tak perlu ributkan jumlah uang yang sangat sedikit. Akan kubayar untuknya. Aku menoleh dan... Wah, ia wanita parubaya yang terlihat anggun. Pakaiannya, tata rambutnya, dan perilakunya semua menyiratkan keanggunan dan kemewahan. Gadis cantik, aku bisa lihat kalau kau punya kejelian dalam hal kecantikan. Yang kurang darimu hanya pengalaman dan mentor berpengalaman. Dan kebetulan aku kenal seseorang. Aku tak percaya. Pak Fullington, penata rambut nomor 1 akan jadi mentorku. Tentu ini semua berkat wanita hebat ini. Oh tunggu, Bu, aku harus memanggilnya ibu sekarang. Karena ia baru mengadopsi aku. Dia pasti menyukaiku karena melihat betapa gigihnya aku mengejar passionku meskipun hadapi kesulitan. Dia dan suaminya merupakan miliarder yang tak punya anak. Jadi, ya, mereka memutuskan untuk menerimaku. Astaga, ini hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Olivia, sekolah bukan satu-satunya cara untuk sukses. Dengan bakatmu, jalan itu bisa jadi lebih singkat. Orang tua angkatku sangat baik. Lihat saja kamar ini. Aku merasa seperti seorang putri. Lihat saja kasur raksasa ini. Spray satin dan ruang ganti. Hebatnya lagi, mereka bahkan sediakan penata rias dan penata gaya yang habiskan seharian penuh membantuku tampil cantik. Kehidupan anak orang kaya memang manis. Aku begitu larut dengan semua itu, aku hampir lupa alasan utama kenapa aku setuju mengikutinya. Kursus tata rambut bersama Pak Fullington. Ibu, ayah, aku tahu kalau kalian sangat sibuk.
Tapi aku sudah menunggu lama sekali. Apa Pak Fullington lupa dengan janji temu kami? Oh, sayang, aku minta maaf, tapi dia sedang sakit. Jadi semua jadwalnya ditunda sampai bulan depan. Jangan khawatir sayang, sementara waktu, kenapa tak kau coba datang ke pesta-pesta atas nama kami? Ini kesempatan baik untuk mengembangkan lingkup pergaulanmu dan belajar menghasilkan uang dari yang terbaik. Oh, itu terdengar cukup bagus. Kalau aku bisa hasilkan banyak uang, maka orang tuaku akan menganggapku serius dan menghentikan tuntutan bodoh mereka untuk kembali bersekolah. Segera saat aku tiba di pesta, semua teman-teman baru ini berkumpul dan memuji betapa cantiknya aku. Para pria kaya itu tergila-gila padaku. Aku langsung jadi pusat perhatian. Ada satu laki-laki bernama Bruce yang perkenalkan dirinya sebagai salah satu anak CEO perusahaan media papan atas di US. Olivia, wajahmu yang sangat cantik itu tercipta untuk layar lebar. Kau sebaiknya memerankan peran utama di film terbaru kami. Oh, acting? Aku tak pernah memikirkan itu sebelumnya. Jalan di karpet merah dan berpose dengan ratusan kamera memang kedengarannya menarik. Layak dicoba, ya kan? Aku masih terpaku pada tawaran Bruce saat kurasakan sesuatu yang dingin di jemariku. Oh ya ampun, cincin berlian merah yang berkilau. William, pewaris GeoGem Ltd. Senang bertemu denganmu, Olivia. Silakan pertimbangkan hadiah perkenalanku ini. Dan ini terus berlanjut sepanjang malam, hingga aku tak bisa membawa barang lebih banyak lagi. Bunga dari Justin, satu set perhiasan dari Andrew, koleksi parfum dari Anthony, dan jam tangan dari... Astaga, aku tak bisa ingat lagi. Aku berusaha menyelinap pergi ketika seorang pria tampan menghadangku. Kau sangat memukau, Olivia. Bisakah aku bertemu denganmu besok? Kencan? Aku bahkan tak mengenalnya. Tidak. Sayang sekali, aku bertemu kawan lamaku di West High besok. Maaf, itu bukan karena aku pilih-pilih atau apa. Tapi kencan tak bisa semudah itu, ya kan? Phew. Akhirnya aku pulang. Sungguh malam yang sibuk. Sesaat kemudian, ku terima telepon dari Minnie, sahabatku. Minnie cerita padaku kalau para cewek jahat di sekolah sekarang menyebar rumor kalau kucuri uang orang tuaku lalu berkemas dan kabur. Oke kalau begitu, biarkan mereka menggunjing. Besok akan kutunjukkan ke mereka yang jahat itu siapa sebenarnya yang hebat. Ya, sangat menyenangkan bertemu lagi dengan Minnie. Kami langsung ngobrol tanpa henti mengenai beberapa macam hal. Lalu tiba-tiba, para hyena muncul dengan nada sinisnya sama seperti biasa. Wah, barang palsu diproduksi baik sekali zaman sekarang. Kau tahu kan, konon tas Birkin yang kau punya itu sangat langka. Hanya ada 5 di dunia ini. Ketahuan. Berapa harga sewa supercar dan pengawal pribadi saat ini Nona pamer? Minnie hendak membelaku, tapi kuhentikan. Tak perlu buang waktu debat dengan orang seperti ini. Aku lalu meraih tangan Minnie untuk pergi, tapi... Lihat, Olivia. Aku melihat ke atas, ada pesawat yang terbang dengan jarak yang sangat dekat. Dan apakah itu menuliskan sesuatu? O-L-I-V. Asap putih sungguh mengeja. Namaku. Aku hanya pernah melihatnya di film. Aku tersentak kaget saat pesawat mendarat dan yang melangkah keluar dari kokpit adalah pria dari pesta semalam, Nathan. Ternyata dia pilot termuda di Amerika dan ingin membuatku terkesan dengan aksi hebat ini setelah kemarin sempat ditolak. Terbang di angkasa adalah minatku. Dan, Olivia, aku ingin jadi pilot pribadimu, membawamu kemana saja yang kau mau. Oh ya ampun, aku tak tahu mana yang lebih baik. Ada pria tampan dan kaya berusaha keras untuk membuatku terkesan, atau melihat ekspresi keheranan di wajah teman-teman palsuku itu. Hari-hari mendebarkan seperti ini harusnya membuatku senang, ya kan? Tapi duduk di antara hadiah mahal yang menggunung, tak bisa kuhilangkan perasaan tak nyaman. Jadi pusat perhatian mata yang terpesona dan menerima pujian dan hadiah yang tak terhitung itu keren dan sebagainya. Tapi kata-kata Minnie menyadarkanku. Olivia, apa menurutmu mereka sebaik itu memberimu semua ini tanpa minta imbalan? Tidak, seharusnya tak kuterima hadiah-hadiah ini. Kuletakkan semua kembali ke kotaknya untuk dikembalikan ke mereka saat ibu angkatku masuk. Oh tidak sayang, mengembalikan hadiah itu dianggap menghina sekali dalam pergaulan kita. Dunia orang kaya sangat rumit. Jadi ku dengarkan ibu dan mengurungkan ide mengembalikan hadiah itu. Tapi aku tetap harus membalas budi, ya kan? Jadi aku setuju menemui beberapa dari mereka. Orang pertama pastilah yang membuatku paling terkesan, si pilot Nathan. Hanggar pesawatnya merupakan tempat pertama kami kencan pertama. Aku tak temukan apapun yang buruk mengenai Nathan, tapi kami hanya tak cocok. Dia terus mengoceh soal pesawat. Model tiap-tiap pesawat, betapa sulit dia mendapatkannya, bla bla bla. Sementara aku sama sekali tak tertarik pada hal ini. Pria berikutnya, William, bahkan lebih buruk.
Dia tak hanya mengajakku, tapi juga selusin gadis cantik lainnya. Dia bahkan memberi tiap gadis batu permata dari koleksinya. Playboy sejati, jadi jelas kelewatkan. Bruce lebih mudah diajak bicara, tapi segera kusadari kalau dia bermasalah. Seperangkat pecah belah ini dibuat secara khusus oleh pengrajin paling ahli di Swiss. Jadi milikmu kalau kau suka. Oh, tunggu. Aku akan suruh seseorang membawakan itu nanti. Lihat lukisan ini, bukankah ini akan sempurna di kamar tidurmu? Ah, tapi ini terlalu besar untuk kau bawa ke rumah. Akan kukirimkan nanti. Bagaimana dengan peran utama di film yang kau sebutkan sebelumnya? Aku hampir lupa. Tapi, Olivia, akting itu tak semudah yang kau kira. Lagi pula, dunia hiburan itu sangat toksik. Sudah, jadilah tuan putriku saja, oke? Lihat kan, dia terus menjanjikan dunia kepadaku, lalu kemudian tak ada apa-apa. Sungguh pendusta sombong dan pelit. Aku tak suka semua cowok ini, jadi aku harus kembalikan hadiah mahal mereka. Tapi segera saat ku bawa kotak itu keluar ruangan, ibu angkatku menghentikanku. Olivia yang polos, kenapa kau masih saja mengkhawatirkan hal ini? Bagi mereka, semua benda ini hanya setetes air di laut. Tapi jika kau merasa tak nyaman, akan kusingkirkan ini untukmu. Mengembalikannya akan membuat malu keluarga kita. Dan kau tak ingin lakukan itu, ya kan? Baiklah, sepertinya itu solusi terbaik. Orang tua angkatku sudah sangat baik padaku. Sebaiknya aku tak buat masalah. Tapi beberapa hari kemudian aku tahu kalau mereka diam-diam pakai ponselku untuk minta Bruce lebih banyak hadiah. Dia kira aku marah, jadi dia menjanjikan aku kejutan besar besok. Aneh, kenapa mereka lakukan itu? Mereka sama kaya seperti keluarga Bruce, ya kan? Kutanya mereka kenapa, dan ternyata orang tua angkatku hanya ingin menguji Bruce karena dia terlihat paling gigih dalam mengejarku. Tapi belum perlihatkan ketulusannya. Esok paginya ku terima telepon dari Bruce. Mengatakan dia sudah mengirim seseorang dengan mobil mewah dan mengingatkanku tentang kencan malam ini. Tunggu, mobil sungguhan? Itu terlalu berlebihan. Aku hendak katakan padanya untuk menyimpannya saja saat ayah angkatku bergegas masuk, mengatakan kalau orang tuaku sakit keras. Oh astaga, aku segera menutup telepon dan langsung kembali pulang ke kampung halamanku. Ya Tuhan, kumohon lindungi orang tuaku. Herannya, ibuku membuka pintu terlihat sangat baik-baik saja. Dan ada ayahku sehat-sehat saja, sedang menonton TV. Syukurlah. Ayah angkatku pasti membuat kekeliruan. Sudah sejak lama sejak aku di rumah, jadi kuputuskan bermalam. Dan saat kami sedang nikmati waktu bersama keluarga, ku terima telepon lagi dari Bruce. Oh tidak, aku lupa batalkan kencan kami. Dan sekarang dia di mansion menungguku. Masalahnya, Bruce tak bisa temukan mobil sport miliknya dan terus meributkannya. Ku coba telepon orang tua angkatku untuk selesaikan ini, tapi tak bisa kuhubungi mereka sepanjang malam. Pagi setelahnya, aku kembali ke mansion mendapati orang asing pergi keluar masuk. Apa yang kalian lakukan? Hai, kami baru pindah ke sini. Senang bertemu denganmu, tetangga. Sungguh kebetulan menemukan tempat sebagus ini yang disewakan dengan harga terjangkau. Tepat di koran lokal, benar kan? Disewakan? Tidak. Ada apa ini? Aku bergegas masuk ke kamar orang tua angkatku, tapi kamarnya kosong. Bahkan hadiah-hadiah yang mereka bilang mereka simpankan untukku semua hilang. Mereka pergi tanpa jejak, seolah mereka kabur. Apa? Apa rekan kejahatanmu meninggalkanmu? Sekarang jangan coba menyangkalnya, kau penipu. Apa katanya? Rekan kejahatan? Penipuan? Ku coba jelaskan padanya bahwa aku ingin kembalikan semua hadiah yang kuterima. Tapi dia tak mau percaya padaku. Dia mengancam memanggil polisi jika dia tak dapatkan mobilnya kembali. Oh tidak, jangan sampai. Yang bisa kulakukan hanya memohon Bruce untuk memberiku waktu. Ini kampung halaman dari serif kota kami yang terkenal. Dia orang yang biasa membantuku, tapi yang kudapatkan adalah, aku minta maaf tapi aku sudah pensiun. Kau harus minta tolong orang lain. Apa yang harus dilakukan sekarang? Aku ketakutan saat entah dari mana. Tak perlu ayahku, ini mudah sekali. Aku bisa membantumu. Aku berbalik dan melihat pria bersandar di pintu dengan raut wajah arogan dan dingin dengan tangan menyilang. Siapa orang ini? Bisakah dia sungguh bisa membantuku? Kita lihat saja nanti. Wow, Alan sungguh mengambil risiko dan berinvestasi banyak dalam hal ini. Mobil sport, sebuah mansion, liburan mahal, dan bahkan acara besar ini. Aku harus akui dia tampak cukup tampan dengan berpakaian rapi. Oh, aku lupa memberitahumu. Alan, putra Syarif itu, sekarang memainkan peran sebagai pewaris kaya perusahaan besar yang mengejar gadis cantik, yaitu aku. Namun, aku tak mengira semuanya terlihat begitu nyata. Alan yang mengejar-ngejarku bahkan menjadi berita lokal. Kalian pasti penasaran bagaimana orang yang bukan miliarder lakukan ini. Nah, Alan yakinkan Bruce untuk mendanai rencana kami.
Dia awalnya ragu, tapi segera menyadari ini satu-satunya cara menangkap penipu itu dan mendapatkan barangnya kembali. Jadi dengan enggan dia setuju. Alan memang jenius, dan pemikirannya yang matang dengan cepat membuat ikan terpancing. Kami jadi berita utama di mana-mana dan aku akhirnya terima pesan dari ibu angkatku. Awalnya, dia hanya tanya kabarku dan bicarakan bagaimana sibuk mereka dengan proyek di luar negeri hingga hari ini. Olivia, bagaimana pacar miliarder misteriusmu itu? Dia sepertinya bersedia memberimu apapun, jadi kau akan mempertimbangkannya, ya kan, sayang? Seperti yang diduga, penipu mata duitan ini tak akan lewatkan setelah mereka dengar kata miliarder. Jadi ku jawab kalau pria kayaku ini perlakukan aku dengan baik dan ingin adakan jamuan mewah akhir pekan ini untuk secara resmi mengumumkan hubungan kami. Dan ku harap orang tuaku bisa bergabung dengan kami. Malam ini saatnya. Astaga, aku sangat gugup karena ibuku tak balas pesanku. Apakah mereka akan muncul atau mereka merasa ada yang tak beres? Sementara aku tegang sekali, Alan datang padaku dan memegang tanganku dengan erat. Jangan khawatir Olivia, semuanya akan berjalan seperti yang direncanakan. Astaga, perasaan apa ini? Tak bisa dipungkiri kalau aku selalu merasa sangat aman bersama dengan Alan. Pesta akhirnya dimulai. Alan melamarku dengan permata serendipity berharga yang sangat langka ini, yang mana hanya 1 dari 3 yang ada di dunia ini. Semua orang mulai ramai. Akting Alan begitu sempurna, mulai dari kontak mata hingga kata-kata yang diucapkannya. Yang tak bisa disangkal kurasakan hatiku berbunga-bunga. Aku mau. Ketika pesta berakhir dan semua tamu pergi, ku terima telepon dari ibu angkatku yang memberitahuku agar menuju gerbang belakang. Seperti yang diduga, mereka menawarkan menyimpankan cincin pertunangan untukku. Hentikan akting itu, penipu! Mereka berdua masih memproses apa yang terjadi ketika polisi merangsek masuk dan menangkap mereka. Itu berhasil. Tak bisa dipercaya aku berhasil mengerjai penipu ulung ini. Bagaimana dengan mobilku? Bugattiku? Di mana? Oh, aku hampir lupa sponsor utama dari rencana sempurna ini. Tanpanya, kami pasti tak bisa melakukan ini. Miliarder pelit kita si Bruce Dillon. Aku bertaruh tak ada 1 hari pun berlalu tanpa dia memikirkan tentang hadiahnya yang hilang. Ya kan? Itu juga mengingatkanku cincin mahal berkilauan ini. Dengan cepat kulepaskan, memberikannya ke Alan dan menyuruhnya mengembalikannya ke Bruce. Tapi sesaat cincin serendipity ini meninggalkan jemariku, Alan menyematkan kembali lainnya. Oh ya Tuhan, cincin yang lain? Peranmu sebagai pacar miliarder mungkin selesai. Tapi maukah kau jadi pacar laki-laki biasa sepertiku, Olivia? Ya, berjuta kali iya. Setelah kekacauan ini, aku sekarang sadar bahwa masih banyak hal yang perlu kupelajari. Jadi, sudah kuputuskan untuk mendengarkan orang tuaku dan selesaikan sekolah. Ternyata, jika aku sungguh beri perhatian di kelas, sebenarnya itu cukup menarik. Dan Mini ini masih jadi BFF-ku yang hebat, yang memberiku kebebasan bereksperimen dengan rambutnya. Dan tentu saja, calon detektif yang ganteng ini juga. Sayang, waktunya ganti gaya rambutmu.